ICJ Classroom ya. Hmm. Kebetulan ada Ari Tamat juga nih. Ri, mungkin videonya bisa nyala? Masih belum pakai makeup nih. Oh. Sorry. Kayaknya nggak bisa pakai video. Yeah. Maaf Jadi, ya, maaf. Dari ICJ, dari pengurus ICJ ada saya dan Ari Tamat. Kemudian pembicara hari ini ada Mas Mustafainal Ahyar ya. Betul ya, namanya dari Ahyar, betul. Tokyo Land Indonesia, yang sebenarnya nih mestinya Mbak Leila Jawas juga ikutan, tapi katanya belum pakai makeup jadi. Iya, sorry ya, enggak sih, udah lepas sebenarnya udah. Gitu ya. Nah, kita malam ini topiknya mengenai investasi properti di Indonesia, yang mungkin sebagian dari teman-teman yang ikutan malam ini memang tertarik gitu ya. Mungkin udah lama kerja di Jepang, terus mikir pengen invest di Indonesia, tapi gimana caranya gitu kan? Karena belum ada rencana untuk pulang gitu. Jadi apakah bisa atau enggak? Itu sebagian dari pertanyaan itu akan coba dijawab melalui kelas malam ini. Dan mungkin juga ada pesan sponsor dari dari Mas Ahyar. Kebetulan kan Tokyo, kalau teman-teman tahu Tokyo itu di Tokyo terutama itu kan ngetop dengan brands ya. Iya, betul. Brands. Kebetulan dekat rumah saya juga ada brands. Dan di Jakarta itu brands juga ada gitu. Nah, jadi nanti ada sedikit lah cerita sedikit mengenai brands di Indonesia gitu. Without further ado, saya persilahkan Mas Ahyar untuk mulai aja. Silakan Mas. Siap, saya akan suara saya sudah jelas ya, jelas. Mas Andi, Bapak Ibu sekalian. Saya akan sharing ya, sharing screen dulu sebentar. Oh ya, sambil Mas Ahyarnya nyiapin, kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa diketik di chat ya. Nanti kita setelah Mas Ahyar selesai dengan presentasinya, kita akan jawab satu-satu pertanyaannya. Jadi supaya nggak lupa, kalau ada pertanyaan pas lagi lihat presentasinya langsung ketik aja di chat. Baik, ya. Kurang lebih begitu. Silakan Mas. Siap. Iya. Terima kasih Pak Andi dan Bapak Ibu sekalian, dan Pak Andi terus sama bagi Mas Andi ya sama Mas Ari. Terima kasih atas kesempatannya ya, karena saya bisa sharing info gitu sebenarnya. Sebenarnya saya hari ini bawa nama Tokyo Land gitu karena memang saya kerja di Tokyo Land ya. Cuman sifatnya hari ini saya sharing, jadi saya nggak jualan gitu ya. Saya mungkin memperkenalkan gitu, tapi saya nggak jualan. Jadi saya mungkin sebagai membantu misalkan tentang properti di Indonesia itu kurang lebih seperti apa sih gitu ya. Tentunya mungkin udah bayangan, saya nggak tahu bayangan Bapak Ibu sekalian ya yang udah di Nihong ini ya, mungkin pada saya nggak tahu ada yang sering ke Jakarta kah atau enggak, cuman saya yakin sekarang Jakarta sudah banyak berubah gitu ya, harga properti pun melewati banyak perkembangan gitu ya. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa insight pada malam hari ini. Ini suaranya kekencengan ya Mas, saya kecilin sedikit. Kedengeran nggak? Agak kenceng sih. Agak kenceng. Berarti saya matiin aja nih kayaknya suaranya. Ini saya sebelum masuk ke acara, masuk ke materi sharing, saya ingin sharing dulu. Sebenarnya sekarang situasi di Indonesia tuh gambarannya itu seperti apa, gitu ya. Gambarannya, ini udah nggak kedengeran ya suaranya ya kayaknya? Enggak. Ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Seperti yang kita tahu, mungkin Jepang juga, Indonesia juga sama kondisinya ya. Ada COVID ya, sektor ekonomi yang lainnya ya, selain daripada properti, itu kena imbas. Banyak yang kena imbas gitu ya. Seperti yang kita tahu, banyak pengembang mulai berjatuhan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kan yang nomor 2 ini, developer juga ujung-ujungnya harus jualan gitu ya, Mas Andi ya. Harus ada cash gitu untuk mengoperasi perusahaannya.
Jadi memang sekarang banyak seperti yang kita tahu di nomor 2 pengembang yang lagi tebar diskon. Jadi banyak yang jual-jualan. Istilahnya butuh uang, BU gitu ya, Mas Andi ya. Saking ininya ya, saking BU-nya, jadi diskon besar-besaran itu ada gitu. Jadi kondisi yang itu kembali lagi sekarang jadi perlahan-lahan kalau saya lihat mulai bangkit gitu ya. Jadi kena COVID ya, itu mungkin semua industri sama kena COVID turun gitu, tapi udah mulai menyesuaikan. Jadi sekarang udah mulai sehat gitu ya, udah mulai new normal seperti itu. Jadi mungkin ini kondisi kita pasar di properti Indonesia ya sekarang. Nah, sebelum saya ingin menyampaikan dulu yang saya akan menyampaikan beberapa konten ya pada hari ini. Yang pertama saya izinkan saya untuk memperkenalkan saya diri sendiri ya, introduction saya dulu. Terus saya juga akan memberikan apa sih karakteristik properti yang ada di Jakarta gitu ya. Indonesia khusus Jakarta. Jadi mungkin hari ini meskipun judulnya Indonesia, saya akan sangat-sangat fokus kepada Jakarta gitu ya. Yang ketiga saya juga akan Indonesia investment instrumennya seperti apa gitu ya. Jadi kan bukan hanya properti seperti Bapak Ibu tahu instrumen itu banyak jenisnya. Jadi mungkin saya bisa akan menjelaskan sedikit memperkenalkan instrumen-instrumen apa saja yang ada gitu. Mungkin Bapak Ibu udah tahu juga sih. Dan juga bagaimana cara membeli properti di Indonesia gitu. Dan seperti yang tadi sampaikan Mas Andi juga, mungkin hari ini sharing karena sharing ya. Jadi bebas sebenarnya bagi Bapak Ibu yang ingin tanya, silakan tanya gitu ya. Di akhir acara saya ingin lebih banyak kepada diskusi tanya jawab seperti itu. Baik, saya langsung masuk. Jadi mungkin materinya ini sendiri mungkin saya akan nyampaikannya nggak lama, mungkin ya setengah jam atau 40 menit. Yang pertama saya akan introduction tentang diri saya sendiri dulu. Nama saya Ahyar ya. Jadi saya masuk ICG ini ada legalitasnya, Mas Andi. Karena saya pernah kuliah di Jepang, ya, kuliah di Jepang, terus pernah tinggal juga di Jepang. Sekarang cuman statusnya saya sedang penempatan di Jakarta, jadi saya sementara ada di Jakarta gitu, Mas Andi. Jadi ini saya punya legalitas masuk sini, masuk ICG. Nah, terus untuk perusahaan saya sendiri, saya Toki Fudosan, Bapak Ibu sudah tahu, tadi Mas Andi juga udah menjelaskan di awalnya, di sebelumnya ya, ada Tokyo itu ada di Shibuya ya, Shibuya, Futakota Tamagawa juga ya. Jadi daerah-daerah itu memang kami kembangkan ya, ada branch ya, Tokyo Livable. Mungkin Bapak Ibu yang nyari propertinya dari Tokyo Livable itu juga grup perusahaan kami. Ada juga Tokyo Hands ya, Tokyo Hands ada di Shibuya dan sebagainya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu peserta webinar hari ini ya, peserta Zoom hari ini itu ini sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya kuliahan dulu di APU di Asia Pacific University, itu ada di Fukuoka mana tuh Mas? Oitaken. Di Beppu. Oitaken Beppushi ya. Beppushi gitu. Nah, saya ingin menjelaskan dikit lagi tentang Tokyo Land. Tokyo Land ini seperti yang saya sebutkan tadi, kami memang ngembangin perusahaannya ya, Kaihatsu kebanyakan di Shibuya. Di Shibuya itu jadi memang daerah mainnya kami gitu. Sekarang ada banyak kantor ya, banyak ada Tokyo Plaza, ada Sakuragaoka Block gitu. Pokoknya memang Shibuya itu memang tempat yang dikembangkan oleh Toki Fudosan. Jadi kita ibaratnya berhasil menggait perusahaan IT juga, Mas Andi, ke Shibuya gitu ya. Juga di Futakota Tamagawa ada Saikai Hatsu di sana, Futakota Tamagawa itu kami juga mengembangkan di sana sehingga berdampak pada nilai value Shibuya itu naik gitu ya. Nah, kami juga punya beberapa cabang jadi di luar negeri, ada di Amerika, Hong Kong, Kuala Lumpur dan sebagainya. Ada termasuk di Indonesia salah satunya seperti itu. Indonesia ini Jakarta ya, Mas Andi menunjukkan peta Jakarta. Ini produk kami yang kami punya ada 4 gitu ya. Ada BSD di Simatupang dan Mega Kuningan. Dan Sakura ya, Sakura itu perumahan ada di daerah Bekasi. Dan memang kami niatnya adalah untuk menjadikan ya Jakarta itu ya kurang lebih sama lah sama Shibuya gitu ya. Jadi memberikan nilai gitu ya, value terhadap Shibuya sehingga
menghasilkan value gitu buat kedepannya. Ini histori kami di Indonesia itu sudah cukup panjang. Jadi tahun 70 memang karena waktu itu masih statusnya masih apa ya, ibaratnya itu masih consulting. Jadi bukan turun langsung secara capital ya Mas ya. Jadi consulting sebagai masuk ke market Indonesia sebagai konsultan untuk rumah-rumah kodate, ikodate ya. Apa namanya? Rumah-rumah klaster di Bandung seperti itu. Dan sekarang sudah speed hampir 50 tahun kami di sini. Gitu. Itu sedikit perkenalan dari perusahaan Tokyo Fudosang. Nah, Suzuki Mas, ini saya bahasa Indonesia aja kan ya, Mas Andi ya? Saya takutnya nanti Mas Andi kimut. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja ya. Yeah. Saya takutnya ini materinya mungkin bahasa Inggris jadi bisa ini sendiri gitu ya. Yeah. Kalau bahasa Indonesia mungkin dari ICG yang emang orang Indonesia, orang Jepang mau nanya bahasa Jepang silakan saya buka aja. Yeah. Oke, properti karakteristik di Jakarta ya, kita akan lihat seperti apa. Ini saya gambaran umum. Ini saya ingin tanya mungkin ke ICG, member ICG pada hari ini. Kalau punya isemang ya, punya isemang itu bisa beli apartemen seperti apa di Jepang? Tentunya ya banyak macam-macam gitu ya. Tapi kalau kita fokuskan ke Tokyo gitu ya, kira-kira dapat gak ya masa isemang gitu? Nggak dapat. Nggak dapat ya. Tapi sebenarnya dapat aja. Nah, ada sebenarnya nih mana ya? Ada nih. Ini saya tadi nyari dari Raifur karena kensaku shimashita ya. Ada yang harganya isemang itu ya, Q190 ya, QQQ gitu ya. Itu daerahnya ini Komazawa Daigaku Toho Sampung. Tapi lihat itu cikunennya, cikunensunya ya, 1985. Jadi tahun 85. Tahun 85 itu ada. Dan ukurannya one room 14 square meter ini ya, apa untuk one room gitu ya. Jadi memang sebenarnya ada tapi ya seperti yang Mas Andi tahu. Jadi sebenarnya sih nggak ada gitu ya. Terus ini juga dapatnya mau yang cari luas dengan harga isemang gitu ya. Itu Cikunenshu lebih ini lagi 1966 Senkia Kurokujuroku gitu ya. Udah seperti apa saya belum lihat sih, cuman saya searching aja. Ya artinya ada sih, tetap ada. Di mana nih? Mukai Gaoka Yueng ya. Mukai Gaoka Yueng itu Odaki Odawara Seng gitu. Alamatnya Mita, Tokyo Tamaku Mita. Masih sorry ini Kanagawa jatuhnya. Masih Kanagawa gitu. Tapi ya mungkin dengan harga Isengmang atau setara dengan 1,3 1,4 M kita mungkin bisa dapat seperti ini di Jepang ya, di Tokyo khususnya. Kalau mungkin ke daerah lain mungkin masih bisa dapat yang lebih bagus gitu ya. Nah, kalau di kami memang kalau Bapak Ibu saya nggak bicara tentang proyek kami, tapi punya isemang gitu ya, 1,4 M di Indonesia itu bisa macam-macam. Kalau udah produk kami udah jelas. Tapi misalkan produk lain kayak cluster house itu ada di Jagakarsa gitu. Juga mungkin apartemen-apartemen yang di CBD kayak Sahid Sudirman dan sebagainya itu juga bisa masih bisa kita jangkau di Indonesia. Tentunya mungkin luasnya yaitu sekali lagi mungkin RICI ya, artinya area juga spek juga luas, itu mungkin akan banyak bicara. Tapi ya itu dengan isemang kita bisa dapat yang bagus gitu di Indonesia gitu. Itu sebagai perkenalan. Nah, kalau saya boleh rangkum proyek apartemen di Jakarta itu ya banyak ya, macam-macam sih sebenarnya. Karena mungkin kalau saya sendiri sebagai praktisi ya, hukum-hukum tentang pendirian bangunan Indonesia itu masih sangat fleksibel menurut saya. Jadi artinya masih bisa, terutama untuk yang tower mansion gitu ya, tawaman gitu, itu kita masih bisa membuat yang secara fasad, secara bangunannya itu lebih menarik gitu ya. Kalau di Jepang misalnya banyak juga Saikaihatsu di daerah Toyosu, di daerah Shibaura, di daerah Shinagawa, Tamachi, itu banyak juga. Cuman ada juga di Yokohama ya, di dekat Yokohama. Cuman mungkin terbentur dengan keikanjore atau peraturan daripada view. Ada mengatur view di mana warna pada bangunan itu harus sesuai dengan warna tone yang sudah ditentukan oleh pemerintah Jepang gitu ya. Jadi memang di Indonesia itu lebih wow gitu, lebih berani gitu kalau saya lihat. Nah, harganya pun ya startingnya ya saya sebutkan tadi isemang ya. Isemang udah bisa dapat gitu ya. Tergantung nanti udah ada isemang, tergantung memilih yang mana. Mau yang di tengah kota kah,
mau yang di Bekasi bisa, mau yang di Tangerang bisa gitu ya, Bintaro dan sebagainya itu tinggal nanti menyesuaikan minat gitu ya. Nah, saya juga ingin sharing, ternyata dengan kita punya uang. Ini kalau tadi Iseng Mang saya lompat 2 digit, jadi sekitar ini 1 billion, 1 million US dollar itu sekitar Juoku ya, berapa ya? Ichioku ya, Ichioku. 15M. 15M ya. Yeah. 15M berarti Ichioku ya. Katakanlah ya. Gampangnya Ichioku. Ya, kalau ada di Ichioku ini ternyata menarik, saya dapat Andi datanya, kalau punya uang Ichioku gitu ya, di Tokyo itu mungkin kita hanya dapat kurang dari 70 square meter. Tapi itu dibandingkan negara lain itu masih affordable ya. Contohnya di Monaco, Hong Kong, New York itu lebih sempit lagi. Akhirnya punya Ichioku pun nggak sanggup untuk beli gitu ya, kurang lebih. Nah, Tokyo, Beijing itu sama. Kalau ke Mumbai gitu lebih gitu. Nah, pertanyaannya Mas Andi, kalau di Jakarta kira-kira dapat berapa gitu ya? Mungkin bisa ada gambaran. 15M. Wah, ya, dapat gede dong. Dapat gede, iya. Bisa dapat gede, Mas. Kurang lebih ya kira-kira sekitar 200 square meter ya. Jadi udah tergantung daerah, cuman di Jakarta pun saya rasa mungkin atau di daerah ya selain Jakarta Coret gitu ya, mungkin masih bisa dapat. Ya, ini sebagai gambaran aja bahwa dengan uang Iseng Mang atau Juoku ya, kita bisa mendapatkan hal yang bagus gitu untuk di Indonesia gitu. Nah, kenapa di Jakarta gitu ya? Ini saya nggak bicara properti, tapi saya bicara bisnis secara keseluruhan. Mungkin Mas Andi, kenapa perusahaan akan terjun ke Jakarta, akan masuk ke Jakarta? Itu salah satunya adalah ya seperti kita tahu, ini standar aja, Jakarta itu Cushing ya, Cushing Bu. Jadi udah tengah-tengahnya kota. Jadi ya udah. Dan juga yang kedua infra kangke ya, kotsu gitu ya. Kalau sekarang Bapak Ibu yang mungkin udah ke Jakarta gitu ya, lihat LRT, MRT itu saya ngerasain sendiri juga, itu nggak berubah lah, sama gitu kayak Jepang gitu ya, sama kayak Jepang kualitasnya dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin ada harapan dari investor gitu, investor luar yang terutama datang ke Jakarta. Ini Jakarta masih bakal berkembang nih. Orang LRT, MRT aja baru gitu kan, dan tanah juga masih banyak. Sekarang MRT akan diperpanjang juga, LRT juga akan diperpanjang. Ini juga salah satu daya pikat Indonesia. Dan tentunya huge market. Huge market ini terlalu luas, jadi saya ingin mensimplifikasinya seperti mungkin Bapak Ibu member ICG kan sekarang ada di Jepang nih. Ada yang mungkin kuliah, Mas Andi ya, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang mungkin perawat, ada yang sararimang juga ya, ada yang jiegyo juga mungkin, ada yang mungkin punya Nihonjin Haigusha juga ya, ada yang punya pasangan orang Jepang gitu ya. Tapi intinya adalah menurut saya jumlah ryugakse gitu ya. Ryugakse. Jadi orang mahasiswa Indonesia yang ingin keluar kuliahnya gitu itu makin banyak gitu. Mempengaruhi juga kepada daya ini ya, taraf hidupnya jadi semakin meningkat gitu. Jadi huge market. Jadi kita memang udah punya orang yang banyak juga. Sama yang terakhir mungkin juga karena berembes karena ekspatnya pada masuk itu ya udah jadi banyak bisnis yang hubungannya sama ekspat juga ini Mas. Jadi kayak ya udah kita bikin apartemen itu jadi playernya ya udah kita sewakan ke ekspat gitu. Tentunya kalau ekspat gitu kan berarti udah punya budgetnya sendiri, udah ibaratnya udah levelnya udah beda gitu. Jadi bisa menjadi bisa menjadi daya pikat juga nih dari ekspatriat yang masuk juga. Nah, tadi saya cerita tentang MRT. Ini Bapak Ibu mungkin saya nggak perlu jelasin lagi ya. Udah dulu tuh kalau kita ingat Mas Andi zaman saya kapan ya? Mungkin dulu Transjakarta itu busway itu baru ya, koridor yang pertama baru. Tapi sekarang Bapak Ibu kalau ke Jakarta itu udah dengan bayar sekali ya udah bisa kemana-mana gitu dari Jakarta. Udah nyambung. Dan ke depan juga bakal terintegrasi sama LRT, MRT gitu. Jadi memang negara kita kalau dilihat oleh negara luar ya, dari company luar itu kayaknya bakal terus berkembang gitu, karena masih banyak potensi yang kita punya. Nah, seperti itu.
juga dari yang saya sebutkan tadi jumlah ekspatriat. Nah, jumlah ekspatriat itu semakin tahun semakin meningkat. Terus terang kalau yang sekarang kondisi COVID itu mungkin banyak juga perusahaan yang udah cabut ya. Ada banyak yang cabut, mungkin berimbas pada berkurangnya. Cuman kalau saya lihat yang sudah awalnya itu awal corona sudah kembali ke Jepang, sekarang sudah mulai balik lagi gitu bawa keluarganya. Jadi mungkin ke depan bisa digolongkan pasar ekspat itu emang stabil. Jadi memang properti Indonesia itu nanti akan jelaskan lebih detail lagi ya. Jadi memang permainannya ya permainan ini para ekspat gitu. Jadi kita beli terus ini Mas, kita sewain ke ekspat gitu. Kita beli cara KPA nyicil ke bank. Misalkan per bulannya cicilannya berapa, 10 juta katakanlah Jugomang gitu ya. Itu nanti yang bayar ya si ekspatnya itu dari rental fee-nya gitu. Tahu-tahu nanti kalau udah selesai kita punya satu aset yang kita punya gitu ya, hak milik gitu. Itu yang bisnisnya kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, sama kenapa perusahaan luar memilih Indonesia juga kenapa ini saya juga sedikit sharing aja. Kita kan udah tahu nih, Mas Andi mungkin udah jelas juga banyak ya. Mau investasi itu ada real estate, ada emas gitu ya, ada emas, ada bond, ada deposito. Juga kayak ini Mas kali ya, kayak Brompton gitu ya. Sekarang udah jadi investasi juga. Itu investasi itu nggak ada yang nyangka itu Mas ya. Maksudnya itu harusnya kan ini ya, harusnya depresiasi ya, harus mengalami depresiasi. Tapi kok itu malah kayak udah nggak ada stoknya di sini. Udah nggak ada ya. Diambil semua kayaknya sama. Yang beli orang Indonesia semua. Kita juga gitu. Nah itu makanya memang negara kita itu unik ya, Mas ya. Unik. Ini saya akan jelaskan kenapa uniknya juga di slide selanjutnya. Yang membuat si investor itu tertarik ke Indonesia gitu ya, invest ke Indonesia. Nah, saya mau bandingin nih, ada real estate, ada stok, ada deposito. Saya lihat satu-satu. Nah, untuk saya lihat satu-satu, tapi saya ujung-ujungnya saya akan mempelajari apa yang terjadi di Cina, Jepang, sama Amerika, dan Indonesia itu seperti apa. Kalau kita bahas tentang instrumen deposito, itu ya, deposito itu Jepang itu sekarang itu berarti Teikyoking ya Mas, Teikyoking. Itu Teikyoking itu udah nggak menghasilkan apa-apa, Mas, saya udah kayak nabung biasa gitu ya. Jadi udah bunganya udah kayak 0,0 berapa gitu di Jepang ya, kalau Bapak Ibu ke Teikyoking gitu ya, ini cuman berapa gitu, 0,00. Amerika sama Cina juga kondisinya kurang lebih sama, Mas. Jadi mungkin nggak banyak. Nah, Indonesia seperti apa? Dulu tahun 98 itu bisa sampai 40% Teikyoking-nya waktu Krismon. Tapi kecenderungannya ya turun. Jadi rate-nya itu memang turun gitu ya untuk rate daripada deposito gitu. Berimbas kepada apa? Berimbas kepada KPA yang saya sebutkan tadi, juta kurong ya, ginkorong. Juta kurong itu jadi bunganya itu turun terus. Saya rasa kalau misalkan negara kita berkembang terus ya, sama kayak Jepang, saya yakin akan terus mengalami penurunan seperti itu ya Mas ya. Jadi mungkin kedepannya sama kayak Jepang juga ujung-ujungnya mungkin ya kindinya cuma 0,00 berapa gitu ya, gitu. Kalau stok, ini permainan investor juga, stok investor main stok juga, itu dia kalau stok itu saya kurang paham, tapi yang bisa main saham mungkin ini ya bisa menikmati keuntungan jangka pendek. Cuman ya sekali lagi itu mungkin butuh ilmu ya Mas Andi ya. Kalau ini mungkin nggak bisa kita, saya sendiri sih nggak berani kalau investasi di stok main saham gitu kan, karena memang ya itu saya kurang ini ya, kurang bisa juga gitu. Dan kita harus pantau terus biasanya. Tapi kalau ada yang profesional sih menarik gitu ya stok. Nah di Indonesia juga sama, stok ya ibaratnya naik turun gitu ya, naik turun. Dan mungkin karena ada corona kita nggak tahu nih ke depannya stok di Indonesia itu kalau dibilang umumnya ya pasti turun. Cuman untuk beberapa sektor-sektor tertentu mungkin tidak juga gitu ya. Tapi ya itu sekali lagi butuh ilmu. Nah yang unik investasi deposito, investasi stok Mas Andi ya. Nah makanya properti nih di Indonesia itu seperti apa? Ini saya juga ingin menyampaikan ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa udah dari sononya aneh gitu ya. Amerika, Jepang, Cina itu pernah ngalamin namanya penurunan house price.
Jadi house price itu ya, mungkin bisa ngerasain ya kalau yang di Jepang itu ya, misalnya kita beli mansion tahun ini, tahun depan itu harus dicek lagi tuh harganya. Artinya kalau kita nggak berani untuk ngejual mahal gitu ya Mas Andi ya. Maksudnya belum di Jepang itu ya itu kecenderungannya stuck atau turun. Nah yang aneh itu di Indonesia, saya nggak tahu kenapa dari sononya itu nggak pernah turun. Jadi meskipun sedikit itu penambahannya itu kan selalu ada gitu ya, selalu ada. Bahkan di tahun 2013 ini bisa mencapai 12% dan sebagainya. Itu karakteristik daripada harga rumah ya. Jadi kalau beli properti di Indonesia itu anehnya itu nggak pernah turun. Kenapa? Ya nggak tahu dari sononya gitu ya. Nah itu yang menarik dari negara kita Indonesia. Nah tadi kita udah lihat 3 negara. Saya akan bahas lagi tentang properti. Masih dalam properti tadi tentang housing price. Sekarang ini land price, harga tanah. Harga tanah ini dari Rasuna Said ya. Rasuna Said tahun 83 masih 400.000 per meter square gitu ya. Itu kenaikannya ke tahun 96 itu 15 kali. Sekarang dari 96 ke 2019 itu 22 kali. Itu kenaikannya gila-gilaan. Maksudnya kalau dibanding yang pertama gitu ya. Ini itu mungkin mengapa karena ini mungkin jadi daya tarik juga, properti bahwa di Indonesia itu ada kote gaineng gitu ya Mas ya. Ada pemikiran yang kuat bahwa properti itu nggak akan pernah turun seperti itu. Sekarang saya fokus ke apartemen. Apartemen juga sama, artinya nggak turun, ada selalu kenaikan 1 kali kah atau 1,4 kali kah itu tergantung ya. Ini saya nggak masukkan dulu sempat properti itu booming tahun 2010-2011 ya, waktu booming banget itu kenaikannya mungkin bisa lebih dari ini. Cuman kalau kita potong di waktu 2013 sampai 2020 itu kenaikannya tetap ada gitu ya, meskipun sedikit gitu, nggak banyak kenaikannya. Nah. Jadi mungkin itu yang menjadikan Indonesia itu menarik ya. Jadi maksudnya sekarang juga saya lihat developer bukan hanya perusahaan kami juga banyak ya, Daiwa House, terus Tokyo Tatemono ya, macam-macam. Mitsubishi juga udah turun ke Indonesia gitu ya. Mungkin mereka udah riset sejak lama, tahu akan potensi di sini. Jadi ya udah mereka berani untuk investasi gede-gedean gitu di situ. Meskipun investasi juga banyak risikonya Mas ya. Mungkin di sini juga tergantung nanti mau main sama partner mana gitu. Kan kebiasaan kan kita beda sama di Jepang nih. Kalau di Jepang biasanya Shikiwata-shibi ya. Shikiwata-shibi atau serah terima di apartemen itu kan ini tepat waktu ya. Kalau di sini belum tentu. Bahkan bisa jadi ini Mas proyeknya ya bodong terus dibawa kabur gitu kan uangnya oleh developer gitu ya. Itu umum terjadi gitu ya. Jadi mungkin ya itulah banyak ada high risk high return lah mungkin di Indonesia seperti itu. Kalau di Jepang kan udah mulai stabil. Nah, sekarang saya ingin sedikit sebelum tanya jawab gitu ya. Gimana sih cara beli properti di Indonesia gitu ya. Ini mungkin kalau yang pernah Gakuse atau mungkin udah pernah Konyu Mansion langsung itu mungkin udah tahu banyak ya. Cuman saya ingin menyampaikan di Indonesia itu seperti apa cara beli properti. Yang pertama ya kita dari yang dasar-dasar dulu, kita Richi Sentaku dulu ya. Kita milih mau area yang mana nih. Biasanya soalnya ujung-ujungnya kalau di Indonesia properti itu identik dengan 3 hal, Mas Andi. Lokasi gitu katanya. Pokoknya lokasi itu yang menentukan segalanya gitu ya. Jadi tentukan lokasinya dulu, nanti baru biasanya mau unit layout-nya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, juga si harai hoho-nya itu seperti apa. Kalau di Jepang itu biasanya kan mungkin tetsuke, artinya ketika kita DP itu 10%, terus nanti ketika serah terima itu biasanya kalau di perusahaan besar, di developer besar gitu ya, itu 90%, sisanya ketika serah terima gitu. Kalau di Indonesia itu nyicilnya bisa per bulan gitu ya, jadi per bulan bayar per bulan kepada developer selama 36 kali ya, 3 tahun atau 2 tahun, 24 kali atau 12 kali gitu ya. Ada juga pakai juta kurung kayak KPA, juta kurung itu juga ada gitu. Nah, terus habis itu kan biasanya kita nengkapin dokumen lah. Biasanya kalau yang di dokumen yang dibutuhkan itu ya biasanya KTP. Jadi biasanya ada KTP sama biasanya diminta juga KTP pasangannya juga gitu ya. Sama kakak, terus akta nikah bagi yang udah nikah, terus NPWP, terus ya dokumen-dokumen lainnya. Itu dokumen ini sih dokumen standar gitu ya. Terus baru kita bayar
Di Jepang saya nggak banyak menemui di developer besar, tapi ada namanya Yoyaku King sama Tetsuke King ya. Jadi booking fee. Kita booking fee terus nanti bayar DP-nya gitu, bayar down payment gitu. Bayar down payment selesai, kita bikin purchasing order namanya moshikomisho ya. Kita moshikomisho keiyaku. Moshikomisho di sini di Indonesia mungkin sama dengan keiyakusho, udah sama kayak keiyakusho di Jepang. Jadi udah kontrak di situ. Setelah itu kita ada namanya PPJB, perjanjian pengikatan jual beli ya. PPJB itu kalau di Jepang ibaratnya Juyoji Kosetsu Meisho atau bye keiyakusho. Tapi jizeng, jadi sebelum si apartemen itu jadi gitu. Jadi perjanjian sebelumnya gitu. Nah, habis itu ya udah permainannya ya si kontrak developernya itu ngebangun, si bayarnya itu nyicil bayar gitu ya, nyicil bayar, terus nanti handover. Kalau di Jepang itu udah hikiwatashi biasanya udah beserta dengan ganti nama, balik nama tokinya ya. Hikiwatashi toki itu udah serempak gitu Mas. Cuman kalau Indonesia biasanya masih nunggu waktu untuk jadinya akte jual beli. Akte jual beli sama tokinya itu masih butuh waktu. Kira-kira ya 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun juga udah cepet kali kalau sekarang 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada yang nggak selesai-selesai juga ada gitu ya Mas Andi ya. Itu resiko di Indonesia itu kira-kira seperti itu. Jadi ini mungkin Bapak teman-teman ICG, Bapak Ibu ICG bisa tahu gambarannya kurang lebih seperti itu gitu. Mas Andi ini saya gimana? Misalnya ada yang mau tanya gitu apa namanya? Slide-nya udah habis. Oh, kayaknya masih ada. Oh, ini saya ini aja sih. Lanjutin aja dulu. Oh, lanjut dulu aja ya, nggak apa ya. Yeah. Jadi saya nggak enak takutnya ngomong sendiri. Nggak apa-apa. Jadi kayak ini, saya ngomong sepihak takutnya nggak enak. Nah, terus ini contoh-contohnya formulanya seperti apa? Seperti ini ya, unit selection, mau yang mana, bookingnya, confirmation formnya seperti apa. Ini kontraknya. Terus PPJB biasa seperti ini, ada notaris gitu ya, ada di Jepang itu mungkin jatuhnya kosei shosho atau tochikaoku chosashi gitu ya, itu ada juga di Indonesia. Nah, pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman yang ada di luar negeri, bisa nggak sih kita, yang pertama ya, ada pertanyaan pertama, bisa nggak sih kita beli apartemen gitu ya? Sedangkan kita ada di Jepang nih, kita di Jepang, bisa nggak gitu kan? Bentar. Gimana? Soalnya ini kayaknya yang di chat juga ada yang nanya ini. Oke. Apa kita langsung masuk aja ke Q&A? Iya, boleh Mas, nanti bisa. Jadi saya Mas Andi bisa mandu atau ini, silakan. Iya. Mungkin share screen-nya bisa dimatiin. Oke. Biar lebih gampang. Biar lebih ini diskusi enak. Iya. Oke, bentar ya. Oke, kita mulai dari paling atas ya. Ini ada pertanyaan. Sama teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan ditulis saja di chat. Oke, dari Rizky. Ini kayaknya pertanyaan pertama. Oh ya. Oke. Ekspat di Jakarta secara umum tinggal di mana ya? Juga ekspat Jepang khususnya. Agen properti mana yang direkomendasi di Jakarta untuk disewakan ke ekspat? Oke. Gimana? Yeah. Oke, kalau ekspat secara di Jakarta umumnya tinggalnya macam-macam sih Mas. Ada kalau saya boleh lihat itu ada di Jakarta udah hampir setiap tempat. Artinya yang di tengah pusat kota ya, pusat kota kayak di dekat Hotel Indonesia yang Kempinski juga ada gitu ya. Ada juga di Senayan gitu. Senayan juga banyak di Fairmont atau di mana lagi ya, di apartemen Pakubono juga banyak yang terkenal. Pakubono juga banyak. Pakubono udah ada komunitasnya sendiri gitu ya, bahkan udah ada komunitas sendiri. Itu memang Pakubono terkenal banget sama Jepang. Ekspat Jepang di situ udah banyak. Mana lagi ya? Pakubono, Bumi Mas juga ada ya, Fatmawati. Juga kalau di yang proyek kami di Simatupang juga ada gitu, di area Simatupang juga ada. Terus Kokas ada juga Mas, banyak sih sebenarnya. Tapi di Jakarta, tapi kebanyakan di Jakarta yang di dekat pusat-pusat ini ya, memang ada. Jadi karena ya nanti tergantung si ininya aja, tergantung si ada juga di mana ya, Ayana, Mid Plaza gitu ya. Jadi tergantung juga si perusahaannya itu ngeset budgetnya seperti apa gitu ya. Kan ada perusahaan besar, jadi budgetnya banyak mungkin atau levelnya saco gitu ya, jadi bisa banyak.
Ada juga yang mungkin ya itu ya sesuai budget gitu ya. Kalau agent itu banyak sebenarnya, cuman yang yang paling rekomendasi itu saya nggak bisa melakukan agent sebenarnya, cuman ujung-ujungnya cari dari ini sih Mas, jadi dari mulut ke mulut gitu ya, mungkin bisa cari infonya seperti itu, karena itu agent tuh susah nyarinya, agak kalau yang emang udah banyak pegangannya mungkin sulit di ini ya, jadi harus pinter-pinter nyari juga, belum tentu cocok sama orang lain, belum tentu juga cocok sama kita gitu kan, itu juga mungkin jadi faktor juga. Ini agent maksudnya Fudosang kan ya? Fudosang dalam arti Fudosang ya. Kalau Fudosang itu banyak Fudosang ya. Ada juga agent yang perorangan juga, tapi kebanyakan Fudosang. Ya. Kalau mungkin ya ini tambahan aja ya. Saya cuman karena tahu aja dikit aja sih. Kalau untuk yang orang Jepang sih memang biasanya ada Fudosan yang khusus juga ya. Yang kayak Crownline punya Fudosan kayak gitu kan. Dan yang lainnya lah itu ada. Kalau emang yang ditarget adalah customer Jepang ya istilahnya. Iya, betul. Silakan. Saya cuma nambahin aja. Betul. Iya, jadi sebenarnya banyak sekali gitu ya agent dan ya. Pak Ahyar mungkin boleh saya bantu, Pak Oke, Andi. Silakan Pak. Iya, silakan. Jadi betul sekali ini tadi yang disampaikan sama Pak Andi. Salah satu yang agent Fudosang yang cukup terkenal di Indonesia yang biasa mengorganize Japanese expatriate itu tadi ada Crown, Pak. Terus ada lagi Tokyo Property Service Jakarta, ada Maison Mop, Pak. Itu biasanya sih orang-orang Jepang dikelola oleh mereka, Pak. Gitu. Iya. Termasuk kami juga di Brand Simatupang juga kami juga ada support dari Tokyo Property Service Jakarta, Pak, untuk mencarikan Japanese expatriate-nya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Dion. Sama-sama Pak. Nah, itu dilengkapi. Makasih Pak Dion. Iya, Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikut ya. Pertanyaan orang dalam nih. Dari Ari Tamat. Pertanyaannya, bagi seorang investor JPY, investor Jen, berapakah ROI investasi properti di Indonesia dalam waktu 10 tahun terakhir? Katakan kita sebagai WNI dan mendapat financing dari bank di Indonesia. Tentunya currency dan inflation adjusted. Wah, ini pertanyaannya agak susah nih. Agak susah ini ya, praktisi banget ya ini ya. Kayaknya udah pemain banget ini pertanyaannya. Kalau itu berarti ROI itu Rimawari gitu ya, yield ya, Mas, bukan? Mas Ari, yield ya, Rimawari gitu ya. Kalau saya boleh membandingkan, ini secara umum banget, Mas. Kalau di Jepang itu 3% ke bawah, artinya 3% itu udah bagus lah pokoknya. 2,6, itu terjadi di proyek-proyek di Tokyo ya, di mana udah nggak ada perkembangan lagi gitu ya, udah nggak ada perkembangan lagi, jadi ROI-nya seperti itu. Di Indonesia kita masih mungkin gimana Pak Dion? Mungkin bisa expect untuk 8%, 9% gitu bisa nggak? Gimana Pak Dion? Baik Pak, jadi kita lihat secara global ya Pak Ahyar, Pak Andi. Jadi kalau untuk di daerah Jakarta, khususnya CBD dan Jakarta Selatan itu, karena ya memang per square meter sudah lumayan di situ, biasanya sih range-nya si ROI itu sekitar 6-7 Pak. Tapi kalau kita berangkat ke arah timur Jakarta gitu ya, seperti Cikarang dan sebagainya, itu bisa lebih tinggi Pak, bisa mencapai 8-10% Pak, gitu, yield-nya. Itu jadi boleh dibilang ya kalau di Jabodetabek ya antara 6 sampai dengan 10 Pak, yield-nya, ROI-nya Pak. Itu yield berdasarkan rental ya? Berdasarkan rental Pak, berdasarkan rental terhadap harga jual ya Pak ya tentunya ya Pak. Ya. Itu gross ya? Gross Pak, gross. Ya, gross. Ya. Sorry, Tamat. Ya, silakan. Iya. Oke, itu lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan ada volatilitas atau ada inflasi dalam rupiah, ini kan kalau kita yang ngomong yield kan kita ngomongnya rupiah terhadap rupiah. Betul. Berapa kita beli dengan rupiah dengan berapa kita dapat klaim dari rupiah. Nah, kalau kita melihat dalam jangka panjang, misalnya saya beli sesuatu apartemen tahun 2010 dalam Japanese yen ya, dengan saya financing, kalau kita masukkan
adanya pertambahan harga yang tadi inflasinya itu apakah bagaimana jika misalnya dibandingkan saya invest tahun 2010 saya beli misalnya Japanese government bond. Ya, government bond ya. Jangan deh. Misalnya saya beli apartemen di Tokyo tahun 2010. Dan kalau di Tokyo yang saya tahu kalau saya beli di Tokyo tahun 2010 dan sekarang tahun 2020 itu praktis tidak akan ada pertambahan harga. Betul. Ya, kalau misalnya saya beli baru tahun 2010 mungkin memang karena sudah jadi used, maksudnya jadi second hand, itu kan jadi lebih murah kalau di Jepang. Tetapi kalau di Tokyo memang trennya agak naik sedikit 2-3% kan harganya. Jadi plus minus zero lah kalau misalnya saya punya duit, saya punya apartemen di Tokyo. Tapi kalau misalnya saya beli sesuatu apartemen di Jakarta tahun 2010 dan sekarang tahun 2020 dan 10 tahun apresiasinya bagaimana? Tapi harus dihitung dalam Japanese yen juga. Itu gimana, Mas? Iya. Jadi kita ngikat Japanese yen ya. Japanese artinya kalau dari Jepang ya, saya mungkin bisa jawab yang Jepangnya itu. Kalau Pak Ari kan belinya tahun 2010 beli tahun 2010 atau mungkin lebih tepat tapi setelah Lehman Shock ya 2008 2009 gitu. Itu daerah khusus seperti Toyosu gitu ya. Toyosu terus daerah-daerah Yokohama, daerah-daerah Musashi Kosugi gitu ya. Itu mungkin bisa jadi menjanjikan gitu ya. Bisa returnnya banyak. Cuman kalau sekarang udah sulit seperti itu. Nah, Pak Dion kalau yang di Jakarta 2010 ke 2020 itu kenaikannya kan tinggi apa ya kalau Oh iya Pak, kalau per tahun itu sih biasanya sekarang ini memang lagi kondisi kayak gini Pak ya. Biasanya kalau 1 tahun itu sekitar 6-7% Pak per tahun. Iya, untuk kenaikan harga properti ya, apartemen khususnya. Iya. Iya, jadi ya nanti dengan kenaikan 6-7% itu ya tinggal kita bandingkan waktu kalau di Jepang. Jadinya mungkin dalam hal ini kalau waktu itu Mas Ari investnya di misalkan kita katakanlah waktu itu di daerah Saikaihatsu ya waktu itu ya, itu mungkin bisa sama kayak Indonesia gitu ya dari secara ROI-nya seperti itu. Cuman ya itu tadi ya Mas Ari ya, ujung-ujungnya tapi kan currency sama inflation kan harus kita inikan juga ya. Jadi mungkin kalau secara komprehensif kita bisa ada pendapat lain gitu. Oke, terima kasih. Iya, menariknya. Oke. Kita move ke next question ya. Oke. Dari Michael Giovanni. Oke. Bagaimana apartemen biasa yang kita beli bisa bersaing dengan service apartment yang segala sesuatunya sudah diurus seperti hotel terkait bersih-bersih, laundry, dan kawan-kawan? Dan bagaimana kita bisa mencari pasar ekspat tersebut? Apakah melalui agensi atau bagaimana? Apakah ada agensi yang khusus mengurus penyewaan tempat tinggal untuk para ekspat? Ini tadi agak udah sedikit dijawab ya. Tapi kita jawab lagi aja. Oke. Silakan. Pak Dion mungkin bisa bantu nih ya. Service apartemen. Ya. Baik. Jadi begini Pak Michael Giovanni Pak ya. Jadi kalau di Jakarta itu khususnya kalau service apartment itu ada 2 kondisi Pak. Biasanya service apartment tuh sudah memasuki high level gitu. Jadi biasanya penyewanya sudah saco-saco. Ya tentunya pertanyaan ini oke Pak, benar gitu. Tetapi pada umumnya service apartment itu kan biasanya untuk yang tidak terlalu panjang Pak. Termnya gitu kan, sewa menyewa tidak terlalu panjang. Nah, kebanyakan ekspatriat yang ada di Jakarta ini kan biasanya kayak misalkan di Tokyo Land aja biasanya 5 tahun ya Pak Ahyar ya, 5-7 tahun. Nah, biasanya mereka lebih cenderung mengambil yang bukan service apartment Pak, yang residensial biasa karena banyak di situ kelebihan-kelebihannya Pak. Memang kalau dari service apartment service hariannya sudah diberikan gitu ya. Jadi kayak ada room service, ada laundry dan sebagainya. Tapi kalau yang residensial biasanya dia satu juga dari harga sewanya jauh lebih murah Pak gitu. Dan juga bisa lebih melakukan aktivitasnya lebih privacy gitu kan Pak ya. Nah itu jadi
kalau saya lihat di Jakarta memang komposisi antara service apartment dengan residensial yang disewa-sewakan jauh lebih banyak residensial yang disewa-sewakan, Pak. Gitu, Pak. Iya. Ya. Iya. Soalnya residensial biasanya, soalnya juga saya tambahan mungkin residensial biasanya jalan kurun waktunya kan panjang ya, Pak ya. Jadi mungkin biayanya bisa ditekan. Lebih murah, Pak. Ya, lebih murah. Sama expat yang mungkin ukuran saco mungkin iya, tapi kalau banyak juga expat yang family, yang keluarga gitu. Mereka mungkin lebih milih kepada residen biasa kayak Pak Kubono gitu ya daripada service apartemen gitu. Iya. Betul sekali, Pak. Boleh nambahin nggak? Bah, nih boleh silakan, Bu. Aku sebagai ada sih beberapa kawan yang minta cariin tempat tinggal pada beberapa kali ya. Kalau untuk ada juga yang non Japanese including gitu. Nah, cenderung untuk service apartment itu yang misalnya single atau hanya ada couple lah gitu. Dan tidak lama karena perusahaan sendiri prefer mereka untuk rent apartemen bukannya service apartment karena lagi-lagi biayanya lebih lebih mahal ya, Bu. Iya, mahal kalau service apartment. Dan untuk ibu-ibu yang ikut, mereka juga lebih prefer apartemen, residential apartment, karena lebih seperti homey gitu. Sementara yang service apartment itu semuanya sama ya, including furniture segala gitu. Dan untuk residential apartment, misalnya kelas kayak CEO pun ada juga kalau di Indonesia gitu. Ada yang benar-benar satu apartemennya 500 square meter seperti itu. Ya balik lagi sih tapi pada dasarnya sih tergantung perusahaannya ya dan service apartment itu memang cenderung bukan yang untuk long term untuk selama ini yang aku alami. Itu aja just sharing. Iya betul. Makasih Mbak Lela, udah jelas. Sama-sama. Sebagai yang pencetus acara. Ini mungkin dari Mas Ahyar atau Pak Dion ada mau nambahin info mengenai yang pertanyaan soal agency itu? Pak Dion mungkin agency. Ya, kalau agency sih so far yang saya tahu yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya Pak. Jadi ada Crown, ada Maison Mob, ada Tokyo Property Service Jakarta, dan ya kebetulan karena pengalaman saya di Brand Simatupang ini menggunakan Tokyo Property Service Jakarta, ya cukup bagus Pak ininya, effortnya dia Pak. Itu khususnya untuk yang Jepang ya. Tapi kalau Jepang, misalnya kita bicara expat in general kan sebenarnya mungkin ada lebih banyak luas lagi ya. Betul. Agent-agentnya. Oke, semoga Pak Michael pertanyaannya terjawab. Pak Michael ini teman kuliah saya kayaknya nih. Oh gitu. Ini pertanyaan titipan nih kayaknya. Ini kalau kuliah pertanyaan titipan nih. Oke, kita next ada dari Irene Stephanie. Pertanyaannya ini saya rasa konteksnya kalau mau beli ya. Jadi pertanyaannya Mbak Irene ini kalau nggak punya NPWP gimana ya? Bisa nggak? Maksudnya gitu ya. Kalau nggak punya NPWP mau beli properti di Indonesia itu bisa apa tidak? Nggak bisa ya kayaknya ya. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Ya mutlak tidak bisa. Dan untuk membuat NPWP di Indonesia sangat mudah Pak. 1-2 jam jadi Pak. Betul. Iya. Dulu ini saya sharing pengalaman juga. Jadi waktu saya di Jepang saya bikinnya juga dari Jepang Mas Andi. Namanya? Ada link formnya gitu ya. Kita harus masukin. Jadi kalau saya sharing pengalaman saya, dulu ingat nggak dulu NPWP itu kalau punya NPWP kita nggak fiskal. Fiskal. Kita nggak usah bayar ini ya. Bayar ke apa sih namanya tuh? Ya itu. Fiskal. Pas bandara itu ya fiskal ya. Saya waktu itu daripada bayar itu ya udah bikin NPWP, cuman atas nama waktu itu masih ngakar ke bapak gitu ya. Jadi cabang gitu. Terus habis itu ternyata butuh juga nih, butuh karena ya yang kalau NPWP cabang itu terbatas ininya. Jadi saya pakai buy online, saya ngisi data-data saya lengkapin foto segala macam persyaratan, terus jadi udah sampai ke rumah. Cuman nanti jadi punya dua jatuhnya, jadi saya punya yang cabang sama dari bapak gitu ya, dari keluarga, sama punya saya sendiri yang udah merdeka gitu ya, udah lepas gitu. Tapi nanti ya udah ke kantor pajak kita samain gitu.
Begitu Mbak Iren, semoga menjawab ya. Sebaiknya sih meskipun tinggal di Jepang ada gunanya sih bikin NPWP, meskipun nggak bayar ya, karena kan kecuali kalau punya penghasilan ya di Indonesia. Iya, kan mesti declare. Sebaiknya bayar pajak. Sebaiknya bayar pajak. Nah, ini topiknya lain lagi nih. Kayaknya harus ada topik pajak. Tapi itu topik yang lain lah. Itu topik yang lain. Cuman punya NPWP itu lebih banyak benefitnya daripada enggak. Apalagi ke depan. Karena semakin integrated kan sistemnya kan. Iya. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Roni. Nah, ini dia nih pertanyaan yang saya rasa mewakili keingintahuan sebagian besar atau bahkan mungkin semua yang ikut malam ini. Ya, pertanyaan pertama, 1. Jika beli properti Tokyo di Jakarta, apakah bisa bayar di Jepang? Jeng, ini dia nih. Mengingat ada banyak batasan untuk bawa uang tunai ke Indonesia, wah kaya nih kayaknya nih Roni. Maupun saat mengirim uang internasional. Itu pertanyaan pertama. Nah, mungkin sekalian aja di pertanyaan kedua. Untuk pembelian properti Tokyo Group di Jakarta, apakah ada pilihan cicilan tanpa bunga? Jika ada, berapa lama dalam kurung bulan durasinya? Mungkin itu dulu. Yang nomor 3 sama 4 itu habis itu aja. Iya. Kalau bisa bayar di Jepang, saya rasa bisa. Nanti saya akan jelaskan. Bisa. Jadi Bapak Ibu ya. Artinya gini, mungkin uangnya itu bukan soaking dari Jepang ya. Jadi Bapak Pak Roni ya punya akun rupiah gitu di Indonesia. Sekarang entah pakai bank apapun gitu ya. Nanti ya udah transfer aja. Sekarang kan udah ada M-Banking ya. Pakai M-Banking ya udah transfer gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Dion ya. Yang nomor 1 ya Pak. Betul. Yang kedua, untuk pembelian properti Tokyo Group di Jakarta ada pilihan cicilan tanpa bunga. Yang ini maksudnya cicilan tanpa bunga itu ke developer gitu ya, cicilan ke developer. Itu ada berapa lama durasinya Pak Dion? 2 untuk Mega Kuningan kita ada 36 bulan Pak. 3 tahun ya? 3 tahun ya. Kalau untuk Simatupang kita masih ada 24 bulan, 2 tahun. Oh, 24 tahun. Iya. Jadi kalau misalkan ini biasanya saya tadi udah sampaikan juga di Indonesia ada banyak 24, ada yang 36, ada yang bahkan 48 dan seterusnya gitu ya. Cuman kalau yang saya lihat umumnya itu sebagai tambahan ya Pak Roni. Jadi kalau apartemennya udah jadi biasanya cepat 24 tahun ya, 24 bulan gitu ya. Jadi apartemen udah jadi gitu. Cuman kalau apartemen yang masih dalam pembangunan biasanya 36 kali dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana pandangan jangka panjang Tokyo Group gitu ya. Nomor 3 nih Pak Sandi, nggak apa? Bentar. Sebelum masuk nomor 3 itu jawaban buat nomor 1-nya masih agak membingungkan. Ini at least buat saya. Mungkin Mas Roni mau nyalain mic, Mas Roni. Iya nomor 1 masih belum ngerti saya maksudnya gimana. Coba dijelasin maksudnya gimana. Maksud pertanyaannya coba. Oh, maksud pertanyaannya itu apa kan saya aja lah. Saya yang tinggal di Jepang. Selama ini saya udah nggak ada tabungan lagi di Indonesia, nggak ada rekening di Indonesia. Nah kan kalau tadi mau beli properti Tokyo di Jakarta tuh kan ada yang itu ya 10 juta yen atau kurang lebih 1 miliar. Nah kan dalam misal saya mau pulang ke Indonesia kan nggak mungkin tiba-tiba bawa 10 juta yen. Ya bisa kalau pas nggak yo kereba. Tapi kalau misal ketahuan kan jadi malah masalah lagi di Indonesia. Sebaiknya itu kirim kan. Cuman untuk ngirim international remittance gitu kan mesti kan ada batasannya juga. Misal setahun maksimal berapa 5 juta yen atau biasanya sih lebih rendah dari itu ya. Makanya 10 juta yen itu nggak akan mungkin bisa diberikan dalam waktu setahun gitu loh. Iya. Bayarnya di kantornya Tokyo di Jepang gitu kan maksudnya? Iya, bayarnya di kantornya Tokyo di Jepang, tapi propertinya di Indonesia gitu bisa nggak? Nah, gimana itu?
Terus kalau kalau saya dari Tokyo Land pusat kayaknya belum ada, kita belum memfasilitasi. Ini menarik jadi masukan juga kayak buat saya gitu ya. Jadi punya uang banyak nih, tapi kalau sebenarnya kan banyak cara seperti saya sebutkan tadi dikirim, tapi itu kan nanti ada rate-nya segala macam. Sayang gitu ya. Maunya semuanya nih, katakan punya Iseng Mang bawa gitu ke Indonesia, beli gitu kan ya. Itu gimana itu ya? Menarik juga itu ya. Itu deklarasinya banyak banget. Itu banget ya. flagnya banyak banget baik dari bank di Jepang maupun bank di Indonesia itu akan banyak sekali pertanyaan. Nggak praktikal. Paling praktis emang kalau bisa bayar di Tokyo Jepang. Nah, itu apakah Tokyo Land tidak menyediakan fasilitas itu untuk pembeli dari Jepang? Misalnya saya seorang investor Jepang yang memang tidak pernah punya NWP maupun account di Indonesia. Kalau saya seorang investor Jepang, saya ingin investasi di misalnya apartemen di Jakarta. Apakah si investor Jepang itu bisa membeli branch atau Simatupang? Kalau gimana itu? Kalau berarti orang asing gitu ya, Pak Ari? Karena orang Indonesia kan sama dengan kita di Jepang. Orang Indonesia yang udah paspor Jepang juga banyak loh. Jadi maksudnya dan tetap pengen invest gitu kan. Tapi ya itu NPWP ya nggak ada. Jadi harus dilihat sebagai investor, dan untuk invest di apartemen kan boleh. WNA kan boleh, WNA. Ya kan ya. WNA belum sih Pak, belum. Apartemen bukannya boleh. Clear. Ada Pak, waktu yang kemarin yang sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini, boleh Pak di atas 30 miliar, tapi dengan status hak tanah hanya hak pakai Pak, gitu. Jadi belum yang HGB. Kebetulan proyek-proyeknya Tokyo Land Indonesia semua HGB Pak. Bukan hak pakai. Nah, Mas Andi, ini panjang nih terkait Omnibus Law ya. Jadi terkait apa sih, bisa nggak sih orang asing itu beli apartemen di Indonesia? Itu sebenarnya secara peraturan kedepannya saya yakin akan bisa gitu ya. Cuman ini sering terjadi di Indonesia. Jadi pada prakteknya itu tidak jalan gitu. Artinya secara undang-undang udah ada gitu ya. Cuman di level pelaksanaannya itu belum. Contoh ya udah saya beli apartemen orang, dikatakan bisa ya si orang asing tersebut beli apartemen gitu. Tapi nanti ketika masalah dia masalah ketika nanti AJB-nya ya, atau jangan AJB deh, sertifikat gitu ya. Itu bisa nggak tuh sertifikat si BPN ngurusnya gitu ya? Si badannya itu mau nggak ngeluarin surat gitu. Terus nanti surat pajaknya ya, pajak per bulannya itu nanti dikirimnya per tahun ya, kita kan bayar PBB gitu, itu bayar kemana gitu ya, itu juga jadi concern juga. Terus yang jadi concern juga nanti takutnya karena di Indonesia itu kan hukum sering berubah peraturan ya, terutama pajak. Kita sebelumnya pernah ada namanya pajak barang mewah di atas 5M gitu ya. Tadinya ada, sekarang nggak ada gitu. Nah, si orang asing juga khawatir, nih jangan-jangan kok kena pajak nih ke depannya gitu. Itu jadi makanya ini isu yang menarik tentang pembelian apartemen oleh orang asing. Tapi ya itu insight saya kayaknya secara praktikal agak masih susah gitu Mas. Nanti udah beli, udah bayar uang, oke dinyatakan beli, surat-suratnya gue mana gitu, tapi nggak ada gitu. Jadi gitu, kayak gitu. Kalau pakai proxy? Ya, Pak Romi mungkin bisa nambahin Pak. Iya, sebenarnya itu saya mau tambahkan Pak, pakai proxy. Jadi saya waktu di Bras BSD ada case di mana seorang warga Indonesia yang mungkin lagi di luar negeri, dia proxy, dia pinjam saudaranya untuk mentransfer uang ke saudaranya sendiri yang akan membayarkan ke Tokyo Indonesia. Nah, sifatnya mungkin berarti kan kalau secara nyicil itu, berarti kan kalau tidak perlu tahu ribet ya Pak, proses clearance-nya Pak, karena kan transfernya mungkin nggak terlalu besar kalau cara bayar cicil. Cuman yang mungkin akan ribet adalah kalau dari uang jumlah besar dari Jepang masuk ke Indonesia itu jelas dari pihak bank di Jepang juga perlu clearance yang ribet. Tax Jepang juga akan mempertanyakan ini untuk apa, keperluan apa. Pas masuk ke Indonesia pun akan ditanyakan lagi oleh tax kita dari kantor pajak. Untuk apa perlu diperiksa oleh dari PPATK. Ini tujuannya untuk apa uang ini? Harus ada izin juga perizinan, clearance dari BI dan OJK juga. Jadi kalau kebanyakan case yang saya alami di branch BSD itu adalah mereka pakai proxy.
mereka mungkin ada saudara di Indonesia atau apa, mereka boleh minta tolong saudaranya itu, mereka cuma kirimin aja mungkin per bulan, monthly pembayaran ke saudaranya yang akan mentransferkan. Nah, karena selama bukan transaksi melalui bank, itu pembayaran apapun melalui transfer, asal clear jelas bahwa ini masih ada hubungan dengan si pembeli, itu secara PPATK clear, tidak masalah. Ya, jadi cuman mungkin nanti kita akan biasanya di toko itu akan ada namanya declaration letter pembelian unit. Jadi dia akan pakai proxy routing siapa untuk clearance pembayarannya. Ya, kita selalu ada namanya setiap kali ada PO, kita selalu ada declaration letter. Bisa pinjam rekening proxy saudara yang ada di Indonesia. Begitu, Pak. Itu. Makasih Pak Roni. Sebenarnya tadi salah satu maksud saya proxy juga misalnya apakah saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, misalnya ada semacam kayak perusahaan, terutama perusahaan lah ya, kayak jadi bisa dibilang kayak aset manajemen gitu kan. Itu ada nggak sih kayak gitu di Indonesia? Jadi kita belinya lewat dia gitu. Oh, kalau itu sih saya coba jawab ya Pak Andi ya. Mungkin kalau itu saya tidak tahu, tapi ini juga kembali ke pengalaman saya di Brand Simatupang. Ini ada satu investor Pak dari Jepang juga. Nah, dia beli di kita itu 15 unit dan dia juga beli di daerah Cikarang itu lebih banyak gitu kan. Nah, itu dia bikin proxy tapi dia bikin company Pak di Indonesia. Nah, itu si company-nya itu kayak semacam aset manajemennya dia gitu loh Pak gitu. Jadi ya tetap intinya pertanyaan nomor satu ini memang kalau langsung dari Jepang ke rekening di Indonesia memang nggak bisa kayaknya Pak, susah. Jadi harus ada proxy Pak. Walaupun bentuknya mungkin company atau bentuknya individual gitu, saudaranya atau apa. Tapi sepertinya proxy ya Mas Romi ya. Iya Pak, kebanyakan case yang kita alami di BSD maupun di Simatupang itu bisa ada proxy. Nah, dan kita pun mewadahi itu Pak di Toko Indonesia itu di saat declaration letter pembelian akan ditanyakan karena kita selalu comply dengan aturan PPATK mengenai transaksi cash uang masuk dari mana, sumbernya mana, resource-nya apa, keperluannya apa, akan selalu di-clear di situ. Oke. Terima kasih Pak Dion, Pak Romi. Ya, kasih Pak. Oke. Mungkin kita jawab yang itu soalnya panjang nih kalau kita tapi kurang lebih begitulah kalau triknya untuk ngatasin cara itu banyak lah, itu kita bisa bahas di sesi terpisah. Untuk yang pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan jangka panjang Tokyo Group terhadap rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota di Kalimantan? Oke, itu saya jawabannya mungkin sama seperti yang saya jawaban tadi, gimana kita melihat peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Tentunya mungkin bukan Tokyo Land, tapi perusahaan Jepang secara umum ya, Pak ya. Jadi kalau untuk pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini memang wait and see. Jadi terus terang kami nggak meskipun sudah ditentukan, sudah misalkan dialokasikan budgetnya gitu ya, tapi kalau itu belum terlaksana ya kita masih wait and see sekarang kondisinya. Jadi dari kami pun terus terang ini off the record aja nggak apa namanya, ini dipotong aja ya, di-cut ya, pura-pura nggak denger. Ini nggak berencana visibility study ke sana gitu. Jadi nanti belum mungkin lah, ada belum. Yeah. Bukan enggak ya, belum untuk sekarang. Belum. Gitu. Iya. Itu presentasi boleh di-share nanti apa gimana? Nanti siap, boleh di-share. Siap. Oke, semoga Pak Roni terjawab ya ininya pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan berikut dari Pak Yohanes. Apakah bisa apply KPA atau KPR untuk orang Indonesia yang tinggal dan sumber penghasilannya di Jepang? Penghasilan utama di Jepang gitu ya, supaya gampang. Ini mungkin saya share screen aja kali ya. Ini silakan. Q&A juga ini soalnya FAQ ya, frequently asked question. Jadi sering-sering ditanya pertanyaan seperti ini. Jawabannya mungkin saya akan share sebentar di slide kami yang nih ya, yang nomor 2 gitu ya. Pertanyaan yang pertama kan tentang bisa nggak sih beli di Indonesia dari Jepang? Ya bisa, ada berbagai macam cara. Cuma nanti ketika PPJB harus ada di depan notaris, jadi mungkin harus pulang gitu ya, harus pulang ke Indonesia. Nah,
yang kedua itu yang sering ditanyakan juga, kalau KPR itu bisa nggak misalkan dibuat buat yang kerja di luar gitu ya, berpenghasilan dari luar negeri gitu ya, bisa sebenarnya, dan itu kita alami juga. Nanti Mas Romi mungkin bisa jelasin juga, cuman saya jelasin secara singkat. Yang penting ada Kyoyo Meisai, ada salary slip-nya kan, juga Chokuzen Nyushukin Meisai, jadi transaksi-transaksi yang bank ya sebelumnya seperti itu. Ada juga employment letter, nanti mungkin bisa tinggal ke kaisanya masing-masing. Juga memudahkan ketika mungkin perusahaannya Bapak itu ada kogaisha atau grup kogaisha gitu di Indonesia. Itu jadi memudahkan si bank itu dalam melakukan screening seperti itu. Nah, Mas Romi mungkin ada yang tambahan, Mas Romi? Iya, betul Pak. Berdasarkan pengalaman kami, kan saya kan sudah di bagian mortgage loan-nya KPA Tokyo Land sejak 3 tahun. Ya, kalau untuk misalnya bagi para diaspora yang ada di luar negeri pengen beli properti dengan KPA di Indonesia itu bisa, selama ketentuannya kan adalah warga negara Indonesia dan dia memang jelas income-nya. Berarti dia memang perlu ada salary slip, itu wajib. Dan kedua, transaction record. Jadi dia ada rekening yang mungkin walaupun dia ada rekening uang di bank segala macam, itu nggak apa-apa, bisa dicek di sini juga oleh Bank Indonesia. Jelas itu kita akan melihat mutasi cash flow, cash out sama cash in aja. Jadi dihitung untuk rasio DBR-nya. Biasanya para analis bank itu akan menghitung rasio DBR. Jadi gimana rasio pemasukan terhadap rasio yang ada utang di sana. Nah, berikutnya dia itu juga harus, kalau dia bekerja, kita perlu surat statement employment letter-nya. Itu diperlukan juga karena biar meyakinkan analis bank di Indonesia. Dan yang kedua, memang itu lebih menguntungkan kalau punya ada perwakilan. Tapi beberapa case ini selama HRD di perusahaan di Jepang itu bisa di-kontak, di-review, dan di-interview oleh analis bank di Indonesia, itu bisa prosesnya. Kami pernah ada proses beberapa warga negara Indonesia yang bekerja di Florida sebagai nakoda kapal, dan juga beberapa juga ada yang bekerja di China sebagai engineer, beberapa juga ada yang bekerja di Qatar, Dubai. Itu bisa selama pihak bank itu bisa melihat kemampuan bayar, income, dan bisa mereview ke HRD-nya bahwa benar memverifikasi bahwa memang bekerja di perusahaan itu. Ya, gitu. Mungkin verifikasi normalnya sih by telepon dan by email oleh pihak bank. Ya, mungkin saat nanti sudah didapat persetujuan kredit bersama dengan tangan PPJB, biasanya akan dibantu untuk proses pembukaan rekening. Karena di Indonesia itu untuk loan itu biasanya pembayarannya adalah auto debit dari rekening yang dibuka. Jadi dari nasabah bisa transfer uangnya ke rekening tersebut, nanti setiap monthly akan didebit cicilan ke banknya. Begitu. Makasih Pak Romi. Ya. Iya, makasih Pak. Oke. Berarti kesimpulannya bisa ya? Bisa ya. Itu sekedar ini aja apa? Sekarang tuh kalau minta financing ya dari bank di Indonesia itu, kayak gimana sih termnya? DP itu berapa persen sih sekarang? Oke, untuk ketentuan DP ini diatur sepenuhnya di Peraturan Bank Indonesia ya Pak. Terakhir kita Peraturan Indonesia nomor 8 tahun 2010, kalau saya nggak jelas itu ya, kalau saya nggak salah ya Pak ya. Itu ketentuan DP itu saat ini untuk yang belum pernah ngambil kredit KPR atau KPA apartemen, itu DP minimal adalah bisa 0%. Tapi realitanya di faktualnya di bank-bank Indonesia itu minimal DP 5%. Tapi itu kondisinya belum pernah sama sekali ngajuin mortgage atau pinjaman KPR atau KPA. Tapi realnya beberapa bank minta minimal 5-10%. Berikutnya kalau sudah punya rumah dan ngambil KPR lagi, berarti KPR kedua itu DP-nya akan ditingkatkan. Loan to value-nya otomatis akan berkurang. Dan tadinya DP-nya 10%, DP jadi 15% sampai 20%. Otomatis loan to value, artinya nilai pembiayaannya jadi 80%, akan terus berkurang begitu. Selanjutnya sampai KPR ketiga, keempat, kelima. Bank Indonesia itu membatasi sampai KPR kelima. Untuk KPR ke-6 itu sepenuhnya diskresi dari pihak masing-masing bank. Bank Indonesia tidak mengatur secara detail untuk KPR ke-6 dan seterusnya. Jadi bisa aja untuk KPR ke-6 itu bank minta DP 50%. Asal dia bayar setengah harga dari harga yang dijual oleh developer. Bisa terjadi seperti itu juga sih Pak.
Oke. Betul. Dan jangka waktunya, tenornya itu berapa lama saat ini? Untuk tenor itu pada umumnya tidak diatur secara detail ya Pak di peraturan Bank Indonesia. Cuman itu kembali ke diskresi masing-masing bank. Biasanya untuk apartemen normalnya itu pembiayaan antara 15 sampai 20 tahun. Untuk landed itu normalnya bisa sampai 25 tahun sampai 30 tahun. Tergantung usia si debitur, calon debitur saat pertama kali apply. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu yang saat ini mungkin usianya masih milenial ya, istilah di bawah 30, 25, itu chance untuk dapat tenor panjang besar sekali sampai di usia pensiun yang berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia ini kan usia pensiun berlaku 55 tahun. Jadi walaupun di Jepang mungkin usia pensiun 60, kita ikuti aturan Indonesia. Usia pensiun yang berlaku secara umum di Indonesia 55 tahun, Pak. Begitu Pak Andi. Diskriminasi nih. Kita compare dengan aturan di Indonesia, Pak. Masalahnya, Pak. Kalau dari Tokyo sendiri nggak ada financing? Dari kita, masa cicilan developer gitu? Iya. Jatuhnya mungkin jadinya cicilan developer kali ya, Mas Andi ya. Jadi itu ada. Financing enggak. Jadi kita jatuhnya enggak ada ya. Jadi ya setoran dari ke developer gitu selama 24 bulan, 36 bulan gitu. Enggak. Jadi kami memperkenalkan financingnya Tokyo enggak ada. Jadi mungkin ke bank yang Bapak Ibu misalkan sering pakai gitu di Indonesia gitu ya. Dari Jepang pun kayaknya nggak ada ya, saya lihat. Oke. Iya, soalnya kan terkait dengan bisnis license ya. Financing juga, nanti OJK-nya marah-marah kali. Oke. Gitu deh. Oke. Bunganya berapa sekarang? Ya, bunga. Bunga bank. Iya, bunga bank tuh. Oke. Bunga mortgage sekarang kan mengikuti dari standar BI rate sama BI 7-day repo rate ya Pak. Rata-rata sih beberapa bank di Indonesia saat ini bunga berkisar antara 5% sampai dengan 6,5% ya rata. Karena mengikuti BI rate yang saat ini sudah di angka 4,3. Karena kan apalagi menunggu hasil BPS ini kan kita nggak tahu ya semester ketiga ini apa resesi apa enggak, kan menunggu dari keputusan announcement BPS ya. Kemungkinan kalau misalnya nyatakan resesi mungkin bunga akan turun. BI akan melakukan sedikit relaksasi supaya pasar financing ini bergerak. Jadi pembiayaan itu berjalan. Biasanya kemarin saya dapat info dari bank kemungkinan akan ada relaksasi lagi sih dari kebijakan kredit. Apalagi pemerintah saat ini juga sudah mengucurkan bond yang ada di BI ini ke beberapa bank pemerintah himbara kayak BNI, BTN, Mandiri. Jadi itu sengaja dikucurkan pemerintah agar bank-bank pemerintah itu mengucurkan kredit, menggerakkan ekonomi. Pasca COVID ini kan COVID ini kan lagi lesu-lesunya ekonomi gitu Pak. Mungkin akan ada relaksasi lagi sih Pak dari bunga. Oke. Ada satu pertanyaan lagi tentang bunga. Kalau kita sebagai investor kan kita tidak bisa tinggal di sana. Kita nggak bisa tinggal sendiri di situ. Nah, kalau di Jepang, kalau kita membeli untuk investasi, itu bunganya lebih tinggi karena ada subsidi lah dari pemerintah untuk membeli rumah sendiri. Kalau di Indonesia, apakah bunganya berbeda antara investasi dan tinggal sendiri? Atau sama? Setahu ini bunga sama ya Pak. Beberapa bank di Indonesia sih netapin bahwa bunga KPR ya sekitaran antara segitu Pak, nggak ada perbedaan. Mungkin beda hal kalau bunga itu sifatnya lebih ke arah produktif, itu lebih ke arah financing. Karena kalau bunga untuk dipakai usaha produktif itu biasanya modelnya bukan lagi KPR Pak, tapi kredit multiguna. Jadi bank pun akan memberikan lebih tinggi sih bunganya daripada bunga yang sifatnya kan, karena KPR ini kan adalah pemilikan properti ya, itu sifatnya biaya konsumtif, bunganya lebih rendah sih Pak. Dihitungnya jadi kepemilikan ya Mas, karena kepemilikan. Mungkin nah itu nanti kedepannya gimana bisa berubah kali ya kalau tiba-tiba nanti itu. Soalnya yang kita lihat kan bunga KPR tuh turun, yang saya jelasin tadi juga deposito itu kan bunganya makin lama makin turun. Ya suatu saat kayaknya Indonesia juga sama 0, juga nih. Nah kita menarik lihat pemerintah ketika udah lagi booming gitu, nah dikenain pajak lagi apa enggak gitu, dinaikin, dimainkan atau enggak, itu kan nanti menarik juga untuk kita lihat sama-sama. Thank you. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Dwi. Selain di Jakarta, investasi properti ya. Ini investasi properti yang menjanjikan di mana? Karena
Jakarta sepertinya sudah terlalu banyak. Oke. Iya. Silakan. Jakarta, ya tentunya Jakarta, mungkin Jabodetabek ya, itu kalau intinya, tapi kalau di Indonesia sendiri sih ya banyak ya, di macam-macam ini, tergantung mau investasi di mana, juga mau apartemen kah atau mau landed house kah. Cuman kalau mungkin saya kasih gambaran, kalau mungkin yang kita kebiasa gitu ya, tinggal di Jepang, tinggal di mansion, tinggal di apa, mungkin kalau ke Indonesia ngelihat apartemen itu mungkin agak-agak sedikit kaget, agak-agak sedikit culture shock gitu ya, Mas Andi ya. Jadi kok speknya kok nggak kayak gini, terus kalau ini kok banyak ada bermasalah gitu ya. Nah itu mungkin makanya penting juga buat ngelihat nama developer gitu ya. Kalau developer besar sih ini nggak masalah. Nah selain Jakarta, kalau kami misalkan ada juga di Jogja. Jadi kita secara perusahaan memang ini ya join sama ini ya chip in ya dengan untuk perusahaan untuk di Jogja sana. Di Jogja itu dekat Bandara Adi Sucipto, itu kami juga punya ikut dengan proyek di sana. Di Jogja ada ya, mungkin di seperti itu mungkin ya yang bisa saya secara garis besar. Pas banget tuh Dwi orang Jogja setahu saya. Iya, jadi sebenarnya di Jogja ada apartemennya, tapi kami belinya dari ini nih, Wika. Wika, iya. Wika bagus juga, Wi. Oh, itu partnernya Tokyo. Wika kita partnernya belum. Tokyo. Belum. Iya, walaupun ketika saya beli apartemen di Jogja waktu itu dibilang begini sih, orang Jogja ngapain beli di Jogja gitu kan. Tapi lebih pilihannya waktunya pertimbangannya waktu itu karena lebih gampang di maintain karena ada keluarga di sana juga kan. Kalau misalnya di Jakarta siapa yang mau maintain seperti itu. Iya. Dan memang sebelum corona sih ya ada lah yang mau sewa, tapi sekarang udah nggak ada lagi kosong ya. Yeah. Susah. Saya nambahin dikit nih, Bu Dwi, menarik nih tadi yang dibilang kalau beli properti, apalagi Bu Dwi orang Jogja, ngapain di Jakarta, nanti siapa yang maintain. Sekarang nggak juga, Mbak Bu Dwi. Jadi agent properti itu selain yang tadi ya, yang untuk ngurus ekspatriat Jepang itu juga banyak sekarang agent properti. Jadi Bu Dwi mungkin bisa bikin good relationship sama mereka. Mereka juga under Fudosang gitu ya, jadi itu bisa Bu Dwi percayakan untuk mengurus properti Bu Dwi di luar Jogja gitu. Oke. Menarik. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Ini dari Michael bilang terima kasih jawabannya sama-sama. Dari Rizky, bikin NPWP mudah tapi pelaporan tahunannya yang kadang bisa membebankan. Nah, ini topik di kesempatan yang lain. Panjang soalnya gitu. Kemudian konsultan Bandi. Kemudian dari Ivan Kurniawan, untuk tujuan investasi mana prospek yang lebih bagus, perumahan atau apartemen? Pak Dion nih kayaknya nih, Pak Dion. Oke, baik Pak. Jadi tergantung dari tujuan investasinya gini Pak. Jadi kalau perumahan itu dia biasanya investor ini mengambil capital gain-nya Pak. Gitu. Jadi dia short term ya. Jadi misalkan beli harganya cepat naik gitu kan, terus jual dapat gain kan. Tapi kalau bagi investor yang memang dia pengen long term dan dia mengambil income pasif dari situ, biasanya investor itu ambil apartemen Pak. Jadi kembali lagi saya kembalikan ke Pak Ivan. Pak Ivan tujuannya mencari apa nih? Mencari gain, beli jangka waktu pendek, jual harganya udah naik dapat untung, atau punya aset dan punya income pasif gitu Pak. Udah apartemen yang paling cocok gitu Pak. Jadi itu sih jawaban saya Pak. Oke. Jawab. Kalau di Indonesia kan kalau nggak tahu ya udah beda apa enggak. Tapi kalau nyewain rumah itu kan bayarnya setahun langsung gitu ya? Iya, langsung tuh biasanya umumnya. Nggak bisa bayar bulanan ya. Tapi meskipun begitu kan uang sewanya itu kan nggak mahal ya sebenarnya. Iya.
di Jakarta aja bisa yang lumayan dekat di pusat kota mungkin bayar setahun 100 juta aja tuh banyak banget lah istilahnya gitu kan rumah. Sementara kalau apartemen itu bayarannya masih bulanan ya? Nggak ada yang minta bayaran langsung setahun ya? Oh atau enggak gimana? Pak, setahun Pak. Jadi kita tetap hitung setahun. Misalnya kayak contoh di kita nih Pak di Simatupang itu 2 kamar tidurnya itu more and less sekitar $2.000 Pak per bulan. Tapi owner tidak mau Pak bayarnya bulanan, 3 bulan, 6 bulan nggak mau Pak. Tetap harus 1 tahun in advance Pak. Oh gitu? Iya. Semua apartemen Pak. Itu kalau untuk yang expat kan, kalau yang budget yang perusahaan lokal kan sama Pak, yang budget ini kan expat ini ya kalau ngomongin perusahaan budget expat ini kan kita komunikasinya dengan company-nya Pak, tidak dengan individual si expatriate-nya itu Pak. Tapi kalau misalnya apartemen yang disewa sama orang biasa gitu, itu bayarannya juga langsung 1 tahun Pak. Ya, let's say kita ngomong yang kelas middle gitu Pak ya, kelas middle. Terus penyewanya juga lokal orang lokal gitu Pak, Indonesia gitu ya. Itu sama Pak, owner juga memintanya untuk 1 tahun Pak. Karena kalaupun dia BU gitu ya, kalau dia BU let's say 6 bulan ada, tapi umumnya 1 tahun Pak dia. Nggak mau dia di bawah itu ya. Karena kalau di Jepang sewa apartemen tuh bulanan. Maksudnya nggak ada yang minta yang bayar setahun tuh nggak ada gitu. Kalau di Indonesia setahun Pak, kalau yang bulanan masih kategorinya di bawah lagi kos-kosan itu Pak. Kos-kosan masih bulanan. Gitu ya? Iya Pak. Berarti sebenarnya bisa ada keuntungan time value of money lah ya. Betul. Karena dibayar di depan gitu di kan. Makanya. Tinggal kita pinter cari-cari si expatnya itu aja Mas Andi. Udah dapet sih udah gampang gitu ya. Itu uang sewanya itu, ini kita bicara pasar umum aja lah ya. Jangan bicara pasar ekspat gitu. Misalnya dia per bulannya 10 juta gitu. Berarti setahun kan bayarnya harus langsung 120 juta gitu kan ya. Itu dibandingkan dengan cicilan masih masuk biasanya. Atau masih harus nombok? Case by case kayaknya. Ya case by case ya Mas Andi ya. Kalau misalkan dia yang apartemennya middle up, biasanya sih dia ada tambahan ya, ada suffer di situ. Tapi kalau dia kelasnya kelas middle low gitu, middle lah ya gitu, middle ke bawah, biasanya sih kurang lebih impas gitu. Itu udah impas. Iya. Oke. Ada lagi biasanya kalau mau juga make sure dia impas atau mungkin kalau memungkinkan ada kelebihan, nah itu biasanya ya tentunya DP-nya kita gedein, Pak. Iya. Ya, kalau ada dananya ada gitu, lebih baik DP-nya digedein. Nah, itu masih ada kemungkinan kita masih ada kelebihan gitu, Pak. Oke, menarik. Jadi itu buat Pak Ivan. Ilmu baru itu ya. Ternyata ilmu baru itu Mas Andi mungkin ya. Bagi kalau di Jepang ya Getsugaku gitu ya, per bulan gitu. Indonesia udah langsung setahun. Iya, karena kan mungkin ya, apalagi kalau misalnya milenial gitu ya, yang baru mau mulai kan mungkin emang nggak pernah tahu kan, nyewa di Indonesia sama nyewa di Jepang tuh ternyata beda gitu kan, ininya gitu. Jadi ya ini buat yang masih muda-muda, itu tambahan ilmu malam ini. Oke, kita next question dari Pak Yeriko. Tokyo Land ada cara bantu untuk nyewain branch BSD? Mas Romi, ini maksudnya bantu nyewain nih, nyariin penyewa ya? Iya. Langsung dari awal gitu. Begitu bukan Pak Yeriko? Kalau mau nyalain mic boleh loh. Jangan-jangan udah nggak ada. Mungkin jangan customer BSD nih. Mungkin dijawab aja. Bisa dijawab gimana? Ya, memang kalau dari Tokyo Land Indonesia Pak, di branch ini memang kami secara official tidak ada perjanjian atau ada divisi yang memang khusus untuk sewa menyewa gitu. Jadi kalau customer beli, kita nggak ada perjanjian itu Pak gitu. Tapi biasanya kita akan menyerahkan kepada tadi tuh Pak, kepada agen-agen properti. Kalau
areanya area expatriate kayak CBD Jakarta Selatan, agen-agen Jepang tadi tuh Pak yang biasa dipakai gitu kan. Tapi kalau di BSD ini nggak menutup cuma di branch BSD, sepengetahuan saya agen-agen properti di sana juga helpful Pak untuk membantu owner-owner apartemen di sana Pak. Oke. Fee ke agent tuh kalau di Indonesia tuh kayak gimana sih? Karena kan mungkin beda ya sama di Jepang ya. Kalau di Jepang kadang 5%. Itu kiri kanan. Kiri kanan tuh dapat dari owner, dapat dari si. Iya. Kalau di Jepang, kalau di Indonesia itu bagaimana? Kalau di Indonesia biasanya agent properti itu dari ownernya saja Pak. Nilainya 5% Pak. 5%. Ya. Dari yang setahun tadi gitu. Dari misalnya setahun kalau, tadi, ya betul Pak. Kalau kontraknya setahun kan, kalau kontraknya 2 tahun ya dari 2 tahun tersebut. Oke. Iya betul Pak. Ya. Oke. Ya itu saya rasa menjawab lah ya untuk tadi Pak Jericho. Orangnya juga udah nggak ada kayaknya. Oke. Lanjut ke Ibu Linardi Kurniawan. Selamat malam, saya ada 2 pertanyaan. 1, apakah ada masalah jika seseorang punya properti di Indonesia dan pindah warga negara? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Pernah ada case begitu nggak? Atau siap nggak untuk so far sih belum ada case begitu Pak gitu ya. Tapi mungkin ya kalau opini saya sih problem Pak ya. Apalagi kalau dia belum AJB ya Pak. Misalnya dia di apartemen, statusnya masih warga negara Indonesia, masih oke Pak, masih aman semuanya. Begitu mungkin AJB-nya 2 tahun lagi, sebelum AJB dia pindah negara udah nggak ngerti itu Pak gimana, nggak bisa kayaknya tanda tangan AJB, nggak bisa. Kalau mau habis AJB kali ya. Cuman kita belum. Kalau habis AJB juga nanti aset siapa nih Pak gitu. Iya. Iya, ini terutama mungkin kaitannya kalau menikah dengan warga negara asing kemudian pindah warga negara gitu kali ya. Ya itu yang kayaknya case yang sering terjadi sepertinya. Pertanyaan kedua, apakah orang yang sudah pindah warga negara dalam kurung Jepang bisa mendapat benefit yang sama dengan orang Indonesia untuk beli di Indonesia, seperti interest rate, fast financing, prosedur, dan kawan-kawan? Silakan. Oke, saya bantu jawab ya Pak ya. Oke, sebenarnya pembiayaan ini untuk Bank Mortgage Indonesia ini saatnya pertama kali adalah WNI, warga Indonesia. Jadi untuk WNI yang sudah melepas kewarganegaraannya itu ada kendala Pak nanti Pak di peraturan perbankan karena tidak comply dengan aturan PBI, Peraturan Indonesia, dan juga itu nanti bermasalah karena saat nanti akan AJB atau PPJB di notarial itu kan melanggar undang-undang agraria karena di dalam undang-undang agraria kita ini yang undang-undang nomor 60 itu jelas mengatur bahwa kepemilikan air, tanah, bumi segala macam itu warga negara mungkin bermasalah Pak. Iya, bermasalah ya. Jadi mungkin jawaban tapi keras. Di Undang-Undang Ciptaker ini itu ada sesuatu ke benefit kayak yang diajukan oleh pemerintah. Tidak akan langsung hilang. Tidak bisa digunakan, tapi adalah penurunan status. Jadi bukan lagi statusnya hak milik. Statusnya adalah hak pakai. Jadi Undang-Undang Ciptaker ini yang mungkin yang baru saja kami pelajari sebentar ini kemungkinan akan memfasilitasinya seperti itu Pak. Jadi adalah kepemilikannya berdasarkan hak pakai saja. Jadi statusnya kan di Indonesia ini kepemilikan properti itu banyak Pak statusnya Pak. Ada hak usaha, hanya pakai untuk usaha, hak pakai, hak guna, dan hak milik. Tertinggi adalah hak milik. Itu yang istilahnya dalam kepemilikan properti paling tinggi adalah hak milik. Nah, untuk hak guna itu ada batas waktunya, bisa diperpanjang pemerintah, dan itu perpanjangnya itu tidak ada batasan berapa kali. Nah, kalau untuk hak pakai ini itu biasanya ada ketentuannya sih Pak. Karena biasanya yang saat ini yang udah diimplementasikan hak pakai ini bisa dilihat di properti-properti di daerah Kemayoran. Nah, properti daerah Kemayoran itu seperti yang tadi oleh Pak Dion, itu statusnya adalah tanah pemerintah, tanah setnek. Sehingga yang dibangun properti di atas tanah Kemayoran itu statusnya adalah hak guna bangunan di atas hak pakai. Dan hak pakainya itu pun biasanya tergantung dari pemerintah dan hal ini setnek untuk memberikan izin kepada developer tersebut berapa tahun dia pemakaian lahan di sana. Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk warga Indonesia yang mungkin
sudah memiliki properti tapi dia melepas kewarganegaraannya, undang-undang menyarankan setahun setelah dia lepas kewarganegaraannya dia harus menjual atau mengalihkan asetnya. Ataupun kalau nanti divastasi oleh Undang-Undang Cipta Karya ini diturunkan statusnya jadi hak pakai. Seperti yang Bapak tahu kan kalau di properti di Singapura, Hong Kong, Sydney itu kan adalah ada freehold 99 tahun. Jadi sebenarnya akan sama seperti itu, Pak. Nanti akan di freehold. Jadi cuma bisa pakai saja. Itu nanti mungkin jelasnya kita menunggu sampai ada Undang-Undang Cipta Karya ini diteken oleh Pak Presiden, nanti ada undang-undang, ada peraturan teknis lainnya setelah peraturan pemerintah dan peraturan Menteri PUPR yang untuk mengatur jelasnya sih Pak mengenai ini. Iya. Oke, ini sangat bermanfaat nih. Terutama buat yang mau ganti paspor. Coba dipikir-pikir dulu buat yang mau ganti paspor. Pak, maaf mau nambahin sedikit. Bukan saya berminat mau melanggar undang-undang yang ada di Indonesia. Cuman misal ada orang yang udah ganti kewarganegaraan jadi orang Jepang pun, tapi selama dia masih punya KTP atau NPWP di Indonesia tuh teorinya kan selama dia enggak mendeklar itu ke Indonesia, betul, kan Pak, dianggapnya sama Indonesia masih orang Indonesia, Pak. Kan ya? Betul Pak. Ya saya juga pernah ada, kakak saya kan juga itu dia stay di US ya Pak untuk ambil postdoktoral di sana. Itu memang banyak Pak, saya pas saya datang kunjungan sana tuh banyak warga negara Indonesia di Amerika itu dia udah sebenarnya dual citizenship. Dia udah dapat warga negara Amerika Serikat tapi dia nggak melapor ke konjen bahwa dia sudah melepaskan warganegaraan. Itu banyak sih Pak. Selama kita sih developer mungkin tetap melihatnya sebagai warga Indonesia. Ya maaf ya Pak, off the record ya Pak Andi. Itu katanya kan. Itu katanya. Ya kurang lebih begitulah. Oke, kita next ya. Waktunya juga udah mulai ini nih, udah lewat. Pertanyaan masuk. Yeah. Dari Bu Suryati. Oke, apakah menguntungkan untuk beli properti dengan KPR? Karena interest cukup tinggi, 10% lebih, padahal ROI properti di bawah 10%. Silakan. Iya, itu case by case kali Pak Dion ya itu ya? Iya, case by case, dan juga sekarang tadi udah dijelasin sama Mas Romi, bunga KPR kita kan turun Pak. Bahkan cenderung menurun gitu kan, karena berdasarkan itu ya Mas Romi ya, BI rate ya. Dengan BI rate. Jadi kalau BI menetapkan suku bunga acuannya turun sebagai acuan bunga kredit, otomatis kan bunga kredit akan turun juga, menyesuaikan adjustment dengan peraturan BI. Betul, dengan bunga BI juga. Jadi mungkin sekedar konteks saja ya. Kalau di Jepang itu orang investor properti itu kan benar-benar ngandalin yield dari rental lah, kurang lebih begitu. Karena banyak sekali case-nya itu beli properti, terutama kalau kita bicara landed house, setelah berapa lama itu harganya malah turun. Ya. Karena ya ini bisa dibilang kayak normal case di Jepang lah. Kayak gitu. Capital gain seperti yang dinikmati investor properti di Indonesia itu nggak ada di sini. Bisa dibilang tidak ada. Ya, capital gain yang bisa sampai 2 kali lipat, berkali-kali lipat tuh nggak ada di sini. Jadi makanya kalau pola pikir yang udah lama di sini ya biasanya begitu, ngelihatnya cuma dari rental. Sementara kan sebenarnya kalau di Indonesia ada capital gain ya, kalau dijual lagi. Dan banyak juga orang yang sebenarnya invest lebih ke spekulasi lah. Bukan spekulasi lah ya, maksudnya DP, PPJB lepas, udah untung 30% apa kayak gitu. Belum nyewain udah untung lah. Jadi memang bisnis case-nya beda lah ya kalau mau invest properti di Indonesia dibanding dengan invest properti di Jepang. Itu satu hal yang mungkin harus sama persepsinya dulu kali. Betul. Ya. Next dari Pak Putra Arif Budiman, apakah ada developer Jepang yang target marketnya mid-end di Indonesia? Ya, ada sebenarnya itu Ida Housing ya, Ida Group itu juga udah gandeng sama Perumnas. Apa namanya?
perumahan di mana itu namanya? Depok, Pak. Di Sawangan Depok. Rewaton ya namanya ya. Rewaton, iya. Rewaton, banyak. Rewaton. Ada juga bahkan ada juga bukan developer. Jadi sebenarnya itu kalau saya lihat di Indonesia itu banyak developer yang di Jepang itu sebenarnya bukan developer, tapi di sini jadi developer gitu ya. Ada termasuk salah satunya apa namanya ya, kayak Mitsubishi ya. Mitsubishi juga jadi ya, mungkin Mitsubishi ada yang Mitsubishi Corporation, tapi ada juga Sumitomo Shoji. Sumitomo Shoji itu di Indonesia dia turun ke apartemen juga gitu ya. Ada juga dari Kajima itu kan di Jepang identik sama konstruksi ya, kontraktor gitu. Di sini dia juga artinya punya aset gitu, punya aset sebagai pemain properti. Ada juga apa ya, KQ itu kan ini ya, KQ itu sama kayak Tokyo juga, ujung-ujungnya perusahaan kereta gitu, itu juga turun ke Indonesia gitu. Jadi banyak sih sebenarnya untuk yang mid end juga. Bahkan yang terakhir ada namanya grup, ini menarik, Shinoken namanya, Shinoken Group ya. Di sini bikin kos-kosan high end gitu ya. Ada juga itu. Jadi menarik emang. Ya. Oke. Next-nya ini dari Rizky, pertimbangannya apa Jogja? Ini menurut saya ini maksudnya Tokyo kenapa bikin di Jogja? Pertimbangannya apa? Iya, pertimbangannya ya mungkin karena itu ngelihat potensi ya. Kalau di Jepang kan simple. Kami investasi di Jogja dekat dengan Bandara Adi Sucipto ya, memang karena lokasi sih Mas Andi. Secara gampang ya, lokasinya ada di dekat situ. Gitu kan mungkin yang jadi pertimbangan kami juga. Juga kami secara ini porsinya nggak banyak, jadi pengen tahu pasar juga nih. Pasar Jogja ada nggak gitu. Yeah. Itu landed house? Landed house. Oke. Harga berapaan? Harganya itu berapa ya? Sekitar 4 gitu ya di Jogja. 234 ya. Wow, tinggi juga ya. Oke. Dari Pak Ivan, terima kasih Pak Dion atas informasinya. Nah, ini dari Bu Suryati lagi. Properti yang dijual Tokyo Land yang menjanjikan di daerah mana? Ini maksudnya di Indonesia ya? Kira-kira harga berapa dan uang sewa yang didapat berapa? Kemudian Tokyo Land itu hanya menjual atau termasuk maintenance? Biasanya berapa sih fee yang dibayar untuk agent maintenance? Silakan. Pak Dion ini kayaknya nih. Baik Pak, jadi sebelum saya jawab tadi kembali Pak Ahyar tadi udah bilang Pak, kalau di Indonesia khususnya Jakarta itu 3L Pak, lokasi. Nah kebetulan kami kalau untuk produk apartment lokasi kami lokasi yang strategis semua Pak gitu ya. Jadi yang pertama kita ada di area Simatupang, yang Simatupang itu merupakan CBD kedua Pak dari Jakarta. Ya ada MRT di situ Pak, ada tol jor di situ, dan juga Jakarta Selatan lokasi ekspatriat khususnya Japanese yang family Pak, karena dekat dengan Jakarta Japan School. Terus kemudian kita juga ada Branch BSD itu lokasinya benar-benar di jantungnya BSD Pak gitu. Jadi dia juga dilalui sama tol Balaraja nanti Pak gitu. Jadi benar-benar di sentral. Nah, yang terbaru nih Pak, yang masih under construction, kita di Mega Kuningan ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini Mega Kuningan sudah tidak diragukan lagi Pak. Jadi kembali lagi pertanyaannya Bu Suryati, di daerah mana? Ya jadi branch Tokyo Land Indonesia, branch itu kita ada 3 lokasi yang semuanya strategis Pak, semuanya emas. Jadi ada branch Mega Kuningan di daerah Mega Kuningan, branch Simatupang di daerah TB Simatupang, dan juga branch BSD di daerah BSD Pak. Dan itu semua lokasinya bagus, silakan dicek di internet. Bagus Pak, strategis lokasi emas. Sama satu lagi di Bekasi Bu Suryati, saya tambahin. Untuk landednya Bekasi ya Pak. Landed, untuk landed ya ada di Bekasi juga. Di Bekasi itu kan nanti kedepannya ada LRT tuh Mas Andi. Itu juga makanya mungkin ya itu kenapa Tokyo Land invest di situ ya, karena kita tahu di situ areanya bakal berkembang gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi ini juga, kalau nggak berkembang kita kayaknya nggak berani juga ngelontorin uang gitu ya. Range harganya berapa ya untuk apartemennya itu tadi? Ya, baik. Oke, kalau untuk branch BSD itu kita mulainya sekitar dari 1,5 sampai di sekitar 4 M-an, Pak. 3 M-an, maaf. Kalau untuk branch Simatupang kita mulai dari 2,7 M sampai di 7 M, Pak. Nah, untuk branch Mega Kuningan sendiri itu kita mulai dari tipe studio sampai 3 bedroom itu sekitar 1,7 sampai dengan 6,7 M, Pak.
Mega Kuningan malah lebih murah daripada itu proses ini Pak. Biasa proses penjualan kalau dia sudah jadi tentunya akan lebih mahal dibanding dengan yang masih under construction. Tetapi kalau kita lihat dari sisi per square meter mengikuti lokasi kan Pak gitu. Jadi kalau si branch Mega Kuningan ini per square meter tentunya masih di atas Simatupang. Nah, terus kemudian branch BSD masih di bawah branch Simatupang juga, di bawah branch Mega Kuningan. Kalau per square meter biasanya ngikutin lokasi Pak. Oke. Ya. Uang sewanya kira-kira berapa Pak itu? Kalau kita bicara misalnya yang paling murah aja deh. Yang paling murah. Misalnya kita bicara BSD tadi kan 1,5 gitu ya. Belinya 1,5. Nah yang 1,5 itu kalau disewain bisa dapat berapa? Kalau yang 1,5 itu biasanya sekitar 1.000 Pak. Oke. $1,000. Kalau di kami di Simatupang itu paling murah itu di 1.700 Pak. One bedroomnya. Iya. Per bulan. Per bulan, iya. Tinggal dikali 12. Itu kan udah jadi ya, yang di BSD ya. Iya. Misalnya. Occupancy rate-nya berapa? Okupansinya kalau yang terjual itu kan mungkin sekitar sekarang penjualan BSD udah 70%, 80% tuh Mas. Cuma nanti sekali lagi si orangnya itu mau tinggal atau enggak gitu ya. Atau jadi mungkin bisa dikatakan ya okupansinya kurang dari 70% gitu ya. Mungkin setengahnya gitu. Mungkin ya 50 ya setengahnya gitu. Cuman ya itu makin lama apartemen makin rame gitu ya kalau nanti udah makin banyak gitu. Seperti itu gambarannya. Iya. Oke. Kira-kira begitu ya Bu Suryati ya. Kalau menjual properti sama maintenance tadi rasanya udah dijawab ya. Iya. Jadi Tokyoland hanya menjual Pak gitu. Basicnya hanya menjual. Oke. Siap. Oke. Dari Jevika udah duluan. Terima kasih buat semua narasumber. Oke. Bu Linardi terima kasih ya. Ini dari Bro Tamat untuk investor WNA atau diaspora ex-WNI, Tokyoland bisa memfasilitasi untuk wadahnya. Ini kurang tanda tanya nih. Iya. Bisa? Bisa bantu. Oke. Memfasilitasi dalam arti apa nih Pak? Soalnya kalau memfasilitasi kan mungkin dalam hal apa dulu nih, saya masih batas dulu Pak, ada parameternya. Bagaimana memfasilitasinya Pak? Karena kalau sudah diaspora atau yang ex-WNI itu kan kalau sudah melepas kewarganegaraan kan kita harus akomodir dengan peraturan ya Pak yang ada di Indonesia. Kalau bukan warga negara Indonesia kan jelas tidak bisa memiliki properti. Atau kalau mau sampai ciptakan yang misalkan ya turun base dari pakai. Paling begitu sih Pak. Kalau saya yang ditanya fasilitasinya apa sih? Financing sih. Tapi nggak ada kan karena tadi ya license license. Sayangnya di situ. Oke. Dari Rizky, itu ada kelanjutannya tuh di sana. Langsung aja. Enggak, itu maksud saya sebagai fasilitasi itu yang kemarin pakai SPV kan? Iya, pakai SPV. Seperti yang investor yang beli 15 unit di Simatupang, itu kan dia juga bikin bikin badan hukum dan dia investornya beli saham di situ. Si perusahaan ini yang membeli langsung 15 unit. Nah, kalau misalnya untuk perorangan bisa difasilitasi untuk membuat investment vehicle semacam itu, dan misalnya investment vehicle itu bisa memakai financing dari Jepang, itu bisa sangat-sangat membantu ya Pak. Iya kan, bisa pasti laris sekali saya pikir. Karena memang kalau kita bisa pakai financing dari Jepang bisa 2% atau 3% bunganya, dan yield di Jakarta kan tinggi, jadi ada ada arbitrage-nya di situ. Iya. Resikonya bisa ketutup lah. Iya. Itu mungkin mohon disampaikan ke para buco dan kayaknya manajemen sih Pak. Just ini yang saya observasi di Jepang, bahwa banyak
iklan. Sekarang banyak iklan yang mentargetkan investor Jepang untuk investasi properti di Indonesia ya Pak ya? Bukan di Indonesia, di Thailand sama di Kamboja. Mereka bikin mansion yang besar di Phnom Penh, harganya iseman gitu. Wah, banyak tuh orang Jepang yang mau. Tapi kan memang saya pikir ada agak aneh juga karena rasanya di Bangkok maupun di Phnom Penh itu orang asing nggak boleh beli properti juga. Tapi kenapa nggak ada iklan bikin mansion gede di Jakarta gitu ya? Saya agak bingung juga. Waktu itu ada pernah di koran apa tuh FT ya, Financial Times, iklan 1 halaman, kalau nggak salah 1 halaman apartemen di Jakarta yang bikin Tokyo Tatemono. Iya. 1 halaman di FT, wah itu luar biasa. Itu targetnya siapa yang beli itu? Corporate kali ya, di Dharma Wangsa kalau nggak salah itu. Ya, di Dharma Wangsa ada. Itu investornya, dia iklannya untuk investor dari luar negeri kan? Iya. Iya, investor luar negeri. Biasanya itu sih ya, institusional lah ya. Tapi bisa juga sebagai status ya. Karena FT kan selalu bikin ada page yang untuk luxury investment seperti itu ya. Saya pikir mereka targetin orang yang baca FT sementara mereka bikinnya di luxury area di Dharma Wangsa seperti itu. Tapi yang Ari Tamat Sang Taji suggest sebenarnya memang sudah ada ini ya beberapa wacana yang mikir itu. Misalnya ICJ bisa ngumpulin beberapa, tinggal dibikinin SPV nih. Kalau ngumpulin mah gampang. itu banyak kok yang ya intinya kan kalau ini memang menguntungkan dan resikonya bisa diiniin, saya rasa banyak anggota ICJ yang tertarik lah untuk investasi. Tapi kuncinya saya rasa di financing. Financing Jepang ya. Bukan financing Indonesia. Paling juara ya. Aku dulu kan juga tinggal lama di Jepang. Pada saat itu belum ada yang namanya property developer Jepang yang bikin apartemen di Indonesia. Dan saat itu saya pernah juga kan consider untuk beli properti. Hanya nggak ada gitu properti yang bisa setelah mendengar segala macam pengalaman pahit teman-teman. Jadi akhirnya saya tidak melakukan hal itu gitu. Tapi dipikir-pikir bagus juga ya. Sebenarnya merem tinggal beli aja pada saat itu, sekarang udah untung. betul. Anyway, kalau untuk investasi kan memang harus tahu barangnya gitu. Untuk kedepannya gimana dan barangnya itu akan di-deliver handover-nya pas atau tidak gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Misalnya dia berapa tahun udah akan dinas di luar negeri gitu, beli apartemen yang diperkirakan udah bisa ditinggalin setelah pulang gitu misalnya ya. Tapi banyak aja tuh yang pulang-pulang ternyata masih tanah. Atau pulang-pulang masih semuanya bocor gitu ya, seperti itu. Hal-hal itu kan yang membuat kita jadi agak segan ya untuk investasi, apalagi kayak rumah seperti itu, tempat tinggal. Hanya ya begitulah. Tapi misalnya ICJ bisa mengumpulkan ini special vehicle. Itu topik selanjutnya. Itu topik selanjutnya untuk Bapak Andi. Ini karena Mbak Leila tadi ngomong soal udah berapa tahun balik tapi belum jadi. Ini saya jadi ingat, saya ada satu pertanyaan yang kelewat dari Bu Devi. Selamat malam Bapak, bagaimanakah kita sebagai orang awam mau investasi properti di Indonesia membedakan bodong atau tidak? Nah, sorry ini kelewat tadi. Ya. Bisa dikasih tips-tipsnya? Ya, mungkin kalau dari saya yang pertama Pak, cek dulu yang utama adalah developernya Pak. Itu kan bisa di searching di internet Pak ya.
cek dulu developernya, nanti biasanya dia akan muncul project-projectnya gitu kan Pak. Itu yang pertama sih. Nah yang kedua, setelah tahu developernya, jangan lupa tanyakan perizinan-perizinannya Pak gitu. Nah itu kayak kami biasanya waktu kami jual Simatupang dulu, kami juga nggak masalah Pak kalau customer mau lihat perizinan kita sudah sampai mana nih gitu. Mau lihat SIPPT-nya ada, mau lihat TPAK-nya ada, TPAB-nya ada. Walaupun kita tidak boleh dia copy ya Pak ya, tapi itu bisa diperlihatkan Pak. Biasanya sih sampai sebatas itu. Ya kredibilitas developer yang pertama tadi Pak. Itu biasanya sih kalau sudah kredibel, ya biasanya sih di Indonesia pun tadi yang Bu Lela bilang nggak miss sih Bu. Misalnya kalau sebelum Tokyo Land masuk, misalnya kayak Pakubono Development itu ya mereka nggak miss sih Pak. Gitu. Sekarang. Intinya harus inilah ya, harus cek segala macam perizinan dan lain-lain gitu ya. Iya. Ngecek ke bank itu bisa nggak sih? Ngecek ke bank apa? Misalnya ada apa namanya yang bilang kita mau bangun di sini bla bla bla, terus kita ngecek ke bank itu kalau mungkin di Indonesia nggak ada nggak ya. bisa ya, nggak ada ya. Kalau di Jepang bisa ya, Shinyocho-san gitu kan. Iya. Ya mungkin paling ini aja Pak, kalau misalnya si debiturnya ini udah ada niat mau beli perumahan atau apartemen gitu kan, terus misalkan developernya developer A gitu, dia kerjasama sama bank apa gitu. Nah itu kalau kita ada kenalan di banknya kita bisa tanya gitu nih, ini developer kerjasama sama bank ini sudah lama atau belum, terus ada pernah dengar dia bermasalah nggak, tidak bangun atau telat bangun, itu bisa sih Pak gitu. Iya. Betul. Semoga itu tadi bisa menjawab ya pertanyaan dari Bu Devi. Oke, next kayaknya udah. Oh ini ada komennya tapi aja bisa duitkan negaraan dan nggak ketahuan. Oke, ini kita skip. Agak sensitif. Kemudian ini yang tadi Ari Tamat udah, Bu Arlina, thank you, leave duluan ya, terima kasih Bu udah ikut. Dari Bu Suryati terima kasih. Kayaknya itu udah semua ya. Oke. Udah semua. Dan kita juga udah 10.30 udah hampir 2 jam. Nggak kerasa ya. Menarik emang pembahasan kita. Nah, paling dari Mas Ahyar ada mau penutup? Ya, kami sudah artinya mungkin kita senang ya Mas Andi, makasih atas kesempatannya bisa sharing ilmu ya hari ini. Sama-sama, terima kasih udah sharing ilmu juga ke kita. Kita juga mungkin Bapak Ibu tadi ada yang pengen nanya produknya lebih lanjut, walaupun saya hari ini nggak jualan, cuman teruntuk diaspora, memang karena pasar diaspora ini Mas Andi ya banyak ya, kita nggak ada di Jepang tapi di Amerika segala macam juga ada gitu, dan memang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan tadi itu cukup banyak gitu, jadi kami ingin mengakomodir juga sebenarnya termasuk financing ya ke depannya juga. Jadi mungkin kami juga mengadakan nih, mungkin bisa dilihat Bapak Ibu catat aja tanggalnya 31 Oktober nanti di waktu Jepang sekitar jam 9.30 pagi kita akan menjelaskan lebih detail lagi tentang proyek kita. Ini kalau Bapak Ibu yang punya waktu nanti silakan join. Nanti kita akan posting di Facebook, nanti silakan join gitu aja mungkin terakhir itu. Untuk supaya nggak penasaran banget gitu, bisa lebih kupas tuntas. Karena kan kalau 2 jam juga capek gitu ya ininya. Bapak Ibunya. Tapi ini banyak banget loh yang udah di-share, kita thank you banget udah di-share. Tamat masih ada? Ari? Udah nggak apa-apa saya. Oh, udah. Oke. Kita udah di penghujung acara. Terima kasih banyak nih. Kita sebelum tutup, kita ini dulu kali ya, selfie. Screenshot alias screenshot. Teman-teman boleh minta nyalain webcamnya. Bu Lela udah ini belum? Udah bisa? Aduh, gimana ya? Ya udah deh. Udah nih kayaknya udah siap semua. Ya, buat kenang-kenangan. Yang mau ikut saya ambil ininya. Oke, udah ada lagi yang mau ikutan, nggak ada? Ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, save dulu. Bentar.
Oke, teman-teman ICJ mungkin bisa nyalain mic-nya. Kita kasih applause buat Mas Ahyar dan Pak Dion dan Pak Romi dan semua tim dari Tokyo Land ya untuk sharing ilmunya malam ini. Dan juga untuk Mbak Lela. Mbak Lela ini sekedar behind the scene yang ngenalin sebenarnya Mbak Lela. Kita kan pengalaman pribadi juga ya, kalau bisa sharing bagus lah untuk anak-anak. Betul. Terima kasih banyak loh Mbak. Oke, mungkin bisa nyalain mic-nya. Kita mau kasih applause ya. Kita thank you banget buat teman-teman Tokyo Land. Oke. 10.30 pakai siswa 2 jam. Sekali sama. Terima kasih banyak untuk semua. Ini ICJ Classroom yang ke-12 dengan topik investasi properti di Indonesia disampaikan oleh Mas Ahyar dan teman-teman dari Tokyo Land. Terima kasih udah bergabung. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Selamat malam, Oyasuminasai. Selamat malam.